Hai guys, welcome back to FK Channel. Dalam episode ke-19 dari Spicy Ghost Stories. Spicy Stories. Waduh ya, aku nggak sangka ya dua wanita cantik ini ternyata suaranya Kunti. Nah, kalau kalian perhatikan kenapa ya makanan kita hari ini agak sedikit berbeda dengan makanan kita biasanya. Biasanya kan kita makan porsi besar, terus juga makanannya banyak dan termasuk makanan berat. Hari ini kita makannya makanan ringan. Karena apa? Kita mau makan cantik. Dua-duanya ini wanita cantik dan dua-duanya kalau untuk dunia pageant pasti semuanya udah pada gila. Apa sih istilahnya kalau yang penggila pageant itu? Pageant lovers. Pageant lovers. Untuk episode kali ini sudah ada dua ini bukan kontestan ya, malah ada yang sudah pemenang ya bahkan ya. Ibu sudah excited saya mah. Baik ya udah, kalau sebelah kiri mungkin sudah sering ya kalian lihat di channel aku. Siapakah dia? Langsung saja detailnya apa di Miss apa? Kok aku jadi Iku ya? Apa yo? Udah tahu lah ya semuanya ya. Coba ala-ala pageant perkenalannya. Good evening everyone. I am Vivi Huang. I am 25 years old and I'm representing the city of Medan, Indonesia. Itu dari ajang apa, Miss Grand? Dari ajang Miss Grand International Indonesia 2018. Oke, 2018. Dan sementara sebelah kanan saya itu sebenarnya detailnya banyak sekali. Tapi ya, ntar kita korek satu persatu. Coba ala-ala pageant boleh ya? Kita flashback dulu sebentar. Aku opening number aja lah ya, Mbak boleh. ya. Karena kan kalau misalnya di pageant itu kalau mau kenalan diri itu kayak harus panjang. heboh. Oh, heboh. Inang, heboh-hebohnya tuh harus kayak teriak-teriak ala-ala itu lah opening number tadi. Oke, baik. Coba ala kamu deh. Oh iya. Putri Mentari Sitanggang, 25 tahun, dokter, Sumatera Utara. Yeah. Dan itu di ajang apa? Putri Itu Sumut? waktu di Putri Indonesia. Oh, Putri Indonesia. Wow, Putri Indonesia dengan status di ajang top 10 kah? Top 20 atau gimana? Top 6. Top 6. Bangga kali lo Awa berada di dua Miss ini. Tapi titelnya tadi kan dokter. Terus kalau nggak salah akhir-akhir ini juga ada titel baru dong. Apalagi itu Bu? Yang dari itu? Ibu suka nama-namain ya. Kan Yang- saya kan jadi tinggi. Yang telinganya nih. juru bicara itu apa sih? Oh, itu sebelumnya aku mau kasih tahu bahwasannya belum resmi menjadi bagian dari jubir, cuman aku sudah menjadi tim relawan dari Kominfo Sumut untuk membantu GTPP. Oke, berarti spread awareness ya. Baik, jadi intinya mereka berdua itu udah aktif sekali lah untuk kehidupan sosial mereka itu juga udah harus diacungin jempol. Nah, kita hari ini bukan interview dan kita hari ini juga tidak memilih Miss apapun. Pasti. Kalaupun pilih pasti Miss Kunti kan. Oh, Kalau iya, Miss Kunti iya, yang iya, menang iya. yang di belakang itu. Ulala. Tolong ulala belum mulai ya Pak ya. Lagi dikumpulin nyawanya. Oke, dan makanan hari ini dipersembahkan oleh business owner sekaligus juga sebenarnya tadi dia memperkenalkan diri, cuma detailnya dia nggak memperkenalkan yang ini nih gitu loh. Aku mau diperkenalkan aja. Nggak apa-apa, dia adalah pemilik dari apa? Warung online Bibi. Warung online Bibi. Jadi kalau selama ini kamu di sosial media mungkin explore, kebuka story, ada yang reviewin resultnya. Mungkin si Putri pada saat itu udah nge-review. dong. Aku juga udah. dong. Tapi aku belum nge-review yang ini sih. Baru soalnya tuh. Aku udah nyoba tapi. Udah nyoba? Aku udah nyoba. Gimana? Oh iya, kan udah habis. Udah habis ya? Oke. Udah lupa rasanya. Ini namanya risol Bibi ya? Yes, ini risol montok spesial sih. Jadi feelingnya ada ayam terus ukurannya gede gitu. Makanya seksi gitu dia. Jadi kalau kalian perhatikan ini gede, gemuk, tebal. Jadi ini pasti asik banget untuk dimasukkan ke dalam mulut. Betul ya? Langsung Putri yang Ini penonton di depan ini kok langsung ketawa waktu dibilang besar gede padat. Ada apa dan kalian tepuk tangan dulu. pasti flashback ya. Bayaran loh. Peringat malam itu ya gitu. Dejavu dia. Sama wanita sunggal itu. Hey! Diam aja ya, aku mau ceritain. Oke, Keluar baik. daerah asalnya. Lanjut, kamu. Iya, kayak mana? Apa lanjutannya? Ini tahunya. Oh ya, aku kenalin dulu ya. Nah, si seksi ini namanya tuh tahu kampung. Jadi konsepnya tuh dia kayak tahu Sumedang, cuman ada yang spesial dibandingkan tahu-tahu Sumedang yang di
yang biasanya lah. Seperti apa? Karena harus pesen dulu baru bisa tahu rasanya. Nah, aku boleh tanya nggak sih kenapa kamu memilih jalur kuliner yang jajanan gitu loh, alias yang kayak Indonesia banget. Biasanya orang kan sok-sok Western ya, terus ada yang bomboloni ya kan, nama-namanya pun nama-nama Itali, Prancis. Kenapa kamu memilih tahu kampung dan risol bibi? Sebenarnya karena aku punya lidah kampung ya. Sama. Kayak gini lah kakak suka ya kan. Iya kan? Enggak Gitu. Jadi aku nggak kebetulan memang taste-nya aku tuh bukan di Western kan, karena nggak terlalu bisa makan yang pasta-pasta atau yang apa ya, maksud aku tuh kayak apa sih? Serem gue. Nah jadi karena awal-awal itu bibi aku nawarin, jadi bibi yang dulu kerja sama aku dia nawarin, kemudian ya udah aku beli. Terus aku memang suka jajan, suka ngemil ya, mungkin yang sering ikutin story aku tuh tahu gitu. Jadi setelah itu ternyata ya gara-gara COVID ini dia bilang ada kira-kira bisa nggak bantu gue jual, ya udah gue bantu jual gitu. Dan karena memang makannya enak banget gitu sih. Oke, berarti memang awalnya sesuai selera kamu dulu, baru Yes, kamu betul. oh ini kayaknya ada business opportunity nih, Betul. gitu loh. Jadi langsung dikembangin deh ya. Baik, ya udah tanpa basa-basi lagi, yuk kita coba. Langsung Boleh? aja. Ya makan dulu dong kita sebelum ampun, cerita. ya ampun. Aku mau coba yang ini deh. Aku belum coba soalnya. Dirimu? Ini pasangannya harus ini. Oke. Enggak sih. Ya terserah kamu aja. Oh gitu, Suka yang baik. gimana? Ini dua-dua boleh cocol di sini. Boleh. Oh ya udah kalau gitu aku cocol ya. Silakan. Coba yang selalu fenomenal ini. Karena ini Oke, kan kayak best sellernya. Yuk. Ini belum launching soalnya. Netes deh. Netes deh. Terlalu banyak sih. Entah apa ada di pikiran Pasti Taro ini ini. pasti makan toge terus nih, makan banyak. Enak loh weh. Ini tadi digoreng udah kurang lebih 45 menit sih. Tapi aku tadi sempat khawatir nih bakalan kedengaran gak sih kriuk-kriuknya. Tapi ternyata masih krenyes loh. Enak loh ini. Dan dalamannya nggak pelit. Bahasa food blogger. Apa bahasa selebgram. Mau meninggal Dalamannya nggak pelit. Enak banget. ini tuh padat banget, dalamnya nggak pelit, terus kayak apa ya? Ini kayak ada sayur, ada ya. Aduh, Gila. fiber banget, high fiber banget Gila gitu. banget sih. lu Kayak bakal repeat order deh, repeat order. aku itu biasanya nggak suka makan tahu, tahu nggak sih? Tapi Tapi kalau makan tahu tahu ini ini. enak banget. Aku buang handphone. Ini tuh beda ya sama tahu-tahu yang lain. Bahasa food blogger. Ini tahu pageant, tahu nggak? Kita pegang. Langsing. Kan makanya taunya nggak gitu besar. Ini enak loh. Oh, baik. Bite size dia, jadi enak dimakan. Aku belum coba yang risol. Cobain. Jadi nanti ke depannya bakal ada bumbu yang kayak sausnya tahu Sumedang gitu. Oh, I see. Tapi Nanti pernah dikirim kepikiran aja. pakai bumbu pecel nggak sih? Kayaknya enak juga loh. Nggak kepikiran. Nanti aku coba ini deh. Itu ide bagus tuh. Ini enak banget. Endol loh, weh. Dan ini Muka-muka kameramen kita sedih-sedih kali ya punya kita makan. karena mereka belum makan. Dari tadi loh. Bang enak bang. Rawit guys. Pokoknya makan rawit ngeri kali ya. Oh iya. Aku ini aja udah pedas kan rasanya. Masa sih, Vi? Bukan mulut kamu sepedas cabai rawit juga. Oh. Lebih pedas mulutmu cuy. Oke. Jadi inilah kenyataan dari peserta pageant sebenarnya. Di depan aja mereka sok baik kan? Iya, di Sok depannya baik. gini. I believe in you, I support you, yay! Go. Padahal, pedesnya saling Aku lupa nampar. nih, ada Oh, apa? liman. Oh, pakai dong, coba tes. Ini Kan punyamu. Koko suka, iya. Belum dibuka loh ini. Tisu dulu. Oh, udah. Yang suka, yang doyan pedas tuh. Ini asem nih. Tuh, Masa coba. Jangan buat bor. Nggak apa-apa, taruh aja. Tuang Di dulu. rumah masih banyak. Suamiku suka Tuang banget aja. soalnya. Kalau aku nggak bisa terlalu makan pedes. Nggak bisa buka, woi. Langsung cocolin dalam. Jangan double dip aja. Nggak muat mah. Soalnya risol bibi mana gede banget. Ini risolnya risol bule, boy. Oh gitu ya mak ya. Makanya Dua dia ini nyambung kali coy. kalau bule itu memang kayak gitu, nggak keras dia memang agak panjang tapi Ini dia nggak trainer keras. aku. Kok hari ini episodenya agak gimana ya, woi?
Ntar. Ya udahlah ya, aku pakai gini Lebih aja. ke vulgar daripada ini. Iya, nggak serem-serem nih kayaknya nih. Ini kelihatannya Putri mau ke dokter kandungan deh nih. Kenapa? Soalnya yang diomongin vulgar banget. Kakak kan udah punya, ngapain? Ya udah, mulai cerita yuk. Ya. Ya. Putri dulu ya. Siap? Kayak mana ya kalau aku mau cerita? Misalnya kayak aku jujur aja kalau pengalaman pribadi itu Belum mulai lu. Tanya aja. Ya kan. Ini kan aku aja menjelaskan kakaknya. Iya. Jadi kalau misalnya kalau pengalaman pribadi itu aku sebenarnya nggak ada kok. Oke. Kalau yang kayak gitu-gitu, soalnya kan gimana ya? Aku rasa lebih banyak Pengalaman orang. kawan-kawan yang kayak hantu daripada yang mengalami hantunya sendiri. Betul. Aku setuju sih itu. Lebih syaiton manusia daripada Iya, hantunya. tiba-tiba kalau awal lagi susah hilang aja dia. Iya betul, apalagi nagih utang kan. Langsung dia, nggak Hilang berjejak kok. dia langsung ya kan. Dipanggil-panggil kayak jelangkung nggak muncul dia. Coba kalau misalnya lagi beruang. Iya. Ini kok kayak curcol kita ya, weh. Hilang. Ya udah, sekarang kita langsung akan masuk ke Spicy Ghost Story yang episode ke-19 untuk dark mode-nya. Welcome to the dark mode guys. Dan kali ini kita akan mulai cerita kita. Tapi sebelum kita memulai bercerita, ternyata kita lupa bahwa kita ada minuman. Masih agak nyangkut, yes. Iya benar. Jadi Udah, habis. hari ini kita ada minuman dari, ada kok ini masih ada. Lohanko dari Dr. Dr. Dre. Jadi ini bagus banget untuk panas dalam. Dan isinya itu kandungannya ada temulawak, jahe, kunyit, serai, kayu manis, aren. Pokoknya minumnya pasti rapot. Maaf, kalau minum ini itu pasti reda panas dalammu gitu. Meningkatkan antibody juga Ya, ya. antibody dan libido. Maaf, enggak. Ini Ini juga maafnya sistem sengaja imun, nih. sistem imun Udah minum gitu. aja. Udah minum aja daripada salah ngomong. Aku yang 1 liter aja. Oh, dia ada 2 kemasan ya? Ada 2 kemasan. Ini yang 250 ml, yang sekali minum habis. Kalau yang ini ukuran keluarga, seperti aku Oke. dan abang itu. Enggak, kamu keluarga mah sendiri. Enggak mungkin sama abang itu, enggak sharing itu, yakin aku. Kok tahu kamu bang? Malu aja depan kamera ini kayak mana? Ya udah, mulai cerita dari Putri Ayo. dulu lah ya, Put. Pengalaman teman kamu aja dah kalau enggak. Iya, aku jadinya punya pengalaman teman aku. Jadi teman aku ini dulu waktu baru tamat SMA, dia ngelanjutin ke sekolah kedinasan. Nah, di sini sekolah kedinasannya yang di Jatinangor, Jawa Barat ya. Nah, jadi pada saat mereka mau masuk ke sekolah kedinasan, ini kan rame nih dari berbagai daerah ya kan. Teman aku ini dari wakilin Jambi, provinsi Jambi. Dia teman-temannya ada dari daerah timur juga kan. Terus sebelum mereka masuk ke gedung itu, kan asrama nih ceritanya, sekolah kedinasan kan. Sebelum masuk gedung, semua seniornya kumpulin mereka dulu. Oke. Dikumpulin, terus habis itu dibarisin. Nah, itu pada saat mereka dikumpulin dibarisin itu bertepatan dengan malam 1 suro. Oke, boleh dijelasin nggak malam 1 suro ini ada makna tertentu nggak sih untuk dunia-dunia gaib kayak gitu? Katanya ya, aku kan kurang paham juga. Itu tuh kayak tanggal awal gitu loh, kalau kayak tahun baru Jawa gitu. Oh gitu. Itu dipercayai bahwa makhluk-makhluk itu berkeliaran di masa itu. Katanya gitu. Oke. Nah, jadi udah dibilang nih sama seniornya pada saat mereka baris gini. Kalian yang punya barang bawaan, tolong taruh di tempat ini. Semuanya kayak mikir kan barang bawaan. Pokoknya apapun barang bawaan kalian taruh langsung di tempat ini. Oke. Karena nggak akan mempan juga katanya gitu. Oke. Oh, dia ngomong gitu ya? Iya. Kayak kode-kode gitu ya? Oke. Karena kan mungkin kalau misalnya ada kan yang nggak percaya, cuman kan ada juga kan yang pasti orang tuanya mungkin ngasih, kan kita nggak tahu juga misalnya, nah kamu pakai ini supaya kamu aman. Mungkin kan dia kayak ngerasa ya udah pakai aja gitu, namanya dikasih orang tua. Mungkin Kayak kan untuk tumbal-tumbal gitu lah ya. katanya ada yang jaga-jaga mungkin kan untuk jaga-jagain. Nah jadinya ada satu yang kayak dia nggak sadar bahwasannya dia itu dititipin, dikirim sama orang tuanya. Oh. Yes. Tapi dia sendiri nggak tahu gitu? Dia nggak tahu. Oke. Udah. Jadi yang lain tuh kayak ya udahlah, kayak tahu sama tahu aja. Mereka pokoknya udah dikasih tahu dari awal kalau mereka nggak ada yang mau ngasih, ya udah gitu kan.
Jadi pada saat lagi baris tuh ada satu teman mereka perempuan yang hilang. Lagi baris hilang. Sebelum baris masih kelihatan. Yes. Oke. Hilang tiba-tiba. Jadi semuanya pasti panik lah. Senior langsung panik kan. Kemana ini si kita sebut aja namanya si B ya. Si B ini kemana gitu kan? Si B ini kemana? Nggak tahu Kak, nggak tahu. Kita kan juga lagi baris semua gitu kan. Akhirnya dikelilingin deh seluruh kampus di Jatinangor itu. And then tahu nggak ketemunya di mana? Di dalam gudang dong. Hah? Kok bisa? Gak tahu, tiba-tiba dia di dalam gudang. Habis itu dia dipanggil lah, keluarkan. Kamu ngapain di dalam gudang? Terus dia jawab, kenapa ya? Katanya. Kenapa? Yaudah, ayo. Dibawa keluar dia dari gudang itu. Habis itu, pokoknya selama dibawa keluar dia merem aja. Oke. Dia merem, habis itu dia bilang sama senior-seniornya ini, Kak, awas, kawan-kawan aku mau duduk. Apa? Kak, awas, kawan-kawan aku mau duduk. Yang mana emang kawan kamu? Ya ini loh, masa kakak nggak lihat? Tapi dia merem. Sambil merem. Dia merem. Masa kakak nggak lihat sih? Gitu. Dan pada akhirnya setelah kejadian itu, dia ya dibawa keluar dari kampus gitu, dibawa kayak langsung telepon keluarganya. Dibawa keluar dulu dan dia kayak ya diobati entah kemana sama keluarganya nggak tahu. Oke. Gitu. Dan itu kayak pengalaman pertama mereka masuk kampus udah langsung kayak gitu. Menurut aku itu horor kali sih tiba-tiba dia kayak gitu kan. Misalnya kayak itu teman satu grup semua loh, bakal sekolah bareng-bareng selama bertahun-tahun, terus tiba-tiba baru awal mereka mau mulai tapi udah langsung kayak gitu. Udah disambut dengan mistis ya. Pokoknya udah dikasih peringatan kalian kalau misalnya. Nah, jadi mungkin ada yang nggak ngeh juga. Jadi kayak sering ada kejadian katanya yang berlawanan di situ. Tapi boleh tahu nggak dia kan katanya dipulangkan ya? Ada balik lagi atau gimana? Ada balik lagi, cuman kan jadi kayak telat gitu loh sekolahnya. Oh, telat sekolah, tapi dia masih mengalami hal-hal kayak gitu nggak waktu balik? Kalau misalnya waktu balik dia kayak katanya lebih kayak pendiam aja sih, kayak bingung-bingung. Karakternya berubah. Nggak tahu karena mereka kan baru pertama kenalan itu, jadi kan belum tahu banget juga kan gimana karakternya. Gitu. Nah, Oke. kemudian si kawan aku ini si A. Kawan aku si A ini mereka tidur kayak dalam satu ruangan terus tempat tidurnya berjejer gitu loh, berhadap-hadapan. Tengahnya kosong dong. Ya kan, ala-ala gitu. Nah, tengahnya yang kosong itu langsung depannya pintu di mana di depan pintu itu langsung lorong yang panjang banget. Sepanjang lorong itu isinya semua lemari sampai ujung gedung. Gitu. Nah, jadi teman aku ini tidur. Posisinya dia harusnya kan misalnya posisi kepala harusnya di sini, kaki di sini, tapi dia malah tidurnya arahnya balik. Kepala dia di sini, kaki di sini. Pantang biasanya yang kayak gitu. Jadi dia kan ke tengah jalan itu kan arah tidurnya. Jadi waktu dia lagi tidur, lagi baring-baring gitu, dia ngerasa kayak ada yang lagi lewat dari arah pintu yang dekat lorong itu. Kebayang nggak? Dan dia merasakan aja, belum melihat ya? Iya, tapi dia ngerasa kayak itu kawannya aja yang lewat. Jadi dia biasa aja, kan rame kan teman-teman lewat-lewat. Tapi yang lain udah kayak ada yang pada tidur, ada yang mungkin masih main-main kayak ngobrol-ngobrol sama kawannya gitu kan. Nah, terus dia kayak ngerasa kok teman aku ini mondar-mandir terus. Nama temannya nih J. J, kamu kenapa itu lewat terus, katanya kayak gitu. Terus si J ini dari yang tadi mondar-mandir bolak-balik, yang dia kira si J maksudnya, tiba-tiba berhenti terus diam. Dan dia berdiri di posisi pas di tengah lorong itu. Di tengah lorong yang depan pintu itu. Dia diam berdiri terus tiba-tiba kepalanya miring ke arah teman aku itu dong, ke tempat tidur itu. Temen aku itu langsung tarik selimut, tutup semua badannya. Tapi dia nggak sempat lihat mukanya dong? Dia cuma lihat dia mengarah. Karena waktu kayak gini tuh karena waktu dia ngelihat kayak gini, dia kenapa tutup selimut, ternyata dia perhatikan kakinya nggak napak ke lantai. Itu kayak kakinya nggak napak ke lantai. Anjir, katanya kayak gitu, langsung dia tutup semua seluruh tubuhnya pakai selimut. Udah. Terus dia bilang dia ngerasain bahwasanya si J itu datang mendekati dia. Aku nanya dong, kok tahu mak? Kok kan nutup semua muka kau? Aku bilang kayak gitu.
Bor, kalau misalnya ada makhluk lain yang kayak gitu datang dekat kita, itu tuh dingin kali katanya gitu. Dia jadi kayak di kepala dia itu dingin kali. Si J-nya itu berdiri langsung di belakang dia. Jadi dia kayak gini-gini aja di dalam selimut sampai ketiduran. Itu tahun pertama dia sekolah. Dan itu kejadiannya berulang-ulang lagi. Setelah itu masih ada lagi kejadian-kejadian. Tahun kedua masih ada. Mereka sekolah 4 tahun kan soalnya. Oh my god. Kayak anniversary gitu ya. Aku tadi pikirnya tahun pertama mungkin di pelonco kali ya orang ini ya, tapi ini beda penyambutannya. Karena gini, jadi mereka tuh selalu udah bilang kalau misalnya di malam satu suro itu jangan aneh-aneh, apalagi yang perempuan, jangan pakai pakaian dalam warna merah atau apapun yang warna merah. Oh, boleh tahu nggak alasannya? Alasannya karena penunggu di situ dulu adalah korban. Jadi kayak dia tuh seorang gadis yang meninggal diperkosa gitu. Oke. Terus habis itu dia pokoknya dulu kan waktu masih zaman-zaman gedung tua itu masih satu gedung doang sekolahnya. Dia kayak diperkosa sama cowok-cowok yang sekolah di situ. Oke. Ceritanya dikeroyok lah gitu ya. Habis itu si cewek itu kayak ya udahlah, namanya habis diperkosa, dia depresi, dia gantung diri di kelas itu. Oke. Nah, jadi hubungannya dengan pakaian dalam merah? Arwahnya penasaran. Dan dia kalau muncul itu tuh cantik kali, secantik itu, tapi tiba-tiba nanti kalau misalnya dia lihat ada yang warna merah, dia tuh kayak langsung mukanya berubah jadi darah-darah gitu. Bagi yang bisa ngeliat, jadi teman-teman mereka tuh ada yang kayak satu kumpulan bisa ngeliat indigo, mereka udah bilang kalian jangan pakai pakaian dalam warna merah ataupun baju merah. Jadi mungkin ada waktu itu temannya yang bandal, dipakai underwear warna merah, Bor. Aduh. Dipakainya aja ya kan, udahlah di dalam juga nggak nampaknya ya kan si tante itu, dipikirnya kayak gitu. Nggak tahu dia tante bisa itu tembus pandang ya kan, kau 3D lagi dia langsung. Tembus pandang, habis itu demam dia, Bor, langsung 3 hari. Oke, tapi ada teman yang nampak nggak tante itu nampak? Karena waktu dia kayak demam, badannya dingin kayak gitu, udah dibilang kayak sama teman-temannya udah ngasih tahu, kau jangan pakai, udah dibilang, soalnya nanti nama si ininya nih penunggunya yang meninggal ini si Eneng. Soalnya temennya yang pernah lihat ini, kalau malam satu suro si Eneng itu turun dari kereta kencana keliling-keliling kampus itu. Kereta kencana? Kata teman-teman yang bisa lihat. Jadi dia kayak benar-benar Mbak Putri Raja yang benar-benar syum, cantik, Mak, gitu. Terus Diana turun dari kereta kencana, gitu. Dan dia nggak suka mungkin kan anak-anak gadis yang lebih war daripada dia, Mak. Iya, aku rasa lah. Apalagi yang pageant-pageant kayak kalian mati langsung di situ. Untung aku nggak pakai warna merah ya kan, iya, Mak. Kan? Hitam pun kurasa ya kan, langsung untuk menggelapi semua. Iya, makanya itu. Nah, di tahun yang kedua ini juga teman aku ini kan si A sebagai ketuanya, ketua kelasnya lah ibaratnya gitu kan. Jadi dia itu kayak selalu capek lah, namanya ketua, suruh sana mari mondar-mandir. Terus habis itu udah dibilang sama teman-teman yang ada di kelasnya itu, kalian kamarnya itu jangan berantakan. Terus ada temannya juga yang ngasih tahu yang lain yang dia bisa ngeliat, kalian itu baju jangan berantakan, itu punya siapa itu, kok ada kayak, tau lah mungkin kan mereka sekolah kedinasan baru rendam baju tuh malam baru bisa gitu kan, terus entah shampoo-nya lah berserakan atau di mana gitu kan. Jadi udah dikasih tahu sama temannya ini, sama ketua kelasnya ini juga teman aku ini, jangan berantakan karena penunggu di situ tuh nggak suka kalau berantakan. Jadi aku boleh tahu nggak penunggunya sama nggak dengan si Eneng? Beda lagi ya? Beza, rame mereka karena ini gedung tua. Oke. Jadi pokoknya udah dibilang jangan berantakan. Nah mungkin ada temannya waktu itu yang kayak ya udahlah, namanya udah capek, udah ketiduran. Terus habis itu tiba-tiba keluar dong bau kayak, kalau yang bisa ngelihat katanya itu bau bangke, tapi buat orang yang nggak bisa lihat katanya itu kayak aroma bunga-bunga kembang-kembang gitu, Bor. Oke. Nah jadi semua kawan-kawan dia
udah pada keluar pindah kamar karena udah kayak aduh ini ulah siapa tadi sudah aku bilang bersihkan kamarnya, bersihkan kamar mandi soalnya ini udah bau kuburan loh ruangan ini katanya kayak gitu. Jadi temannya tuh udah sampai nangis bilang itu tolonglah kerjasamanya. Yaudahlah pindah ruangan. Tapi teman aku yang sebagai ketua kelas ini dia saking capeknya tidur. Oh, udah nggak peduli. Iya, dan dia tidur memang kayak nggak bisa bangun gitu loh, payah gitu loh bangunnya. Jadi teman-temannya ninggalin dia semua. Padahal posisi hantunya itu kata teman-temannya yang udah lihat berada di bawah tempat tidur tapi sebelahnya gitu loh, sebelah dia. Oh, di bawah tempat tidur tapi sebelahan. Dia bobok di sini kan misalnya, ini tempat tidur kawannya. Nah, jadi pas dia tidur, sebelah kolong tempat tidur kawannya. Oke. Di situ katanya. Jadi waktu dia terbangun kayak kok udah kosong semua. Terus dia nyari-nyari kawan-kawannya, kemana kalian semua? Hebat kali bah memang ibu ketua kelas kita ini. Ada hantu tidur di sampingnya juga, dia nggak bangun-bangun katanya kayak gitu. Dia kayak makin lama tuh malah dia ngerasa makin nyenyak pas tidur, nggak tahu kenapa katanya. Oke. Itu tahun kedua. Energinya kesedot kali ya. Mungkin ya. Mungkin karena kan kalau kayak ini kan orang yang sama kan. Kalau yang temennya yang si A itu. Temannya si A itu, teman aku. Udah tahun ketiga dia pindah dong. Kampusnya udah nggak di Jatinangor lagi. Kirain udah nggak ada lagi kejadian kayak gitu kan. Oh my god. Dan bilang masih. Rupanya masih ada. Tapi yang ini kayak kerasukan aja. Oke. Nah jadi ada kawannya yang namanya Nana. Nana. Okay. Lagi. Ada nama temanku juga Nana. Oh iya. Kayak hantu juga dia. Kayak langsung tahu aku siapa. Aduh mohon maaf ya Mbak Nana, saya nggak maksud loh. Kalau ada masalah pribadi langsung cekek aja, kirim santet juga boleh biar dia muntah paku. Nana, I love you. Hidup Busan Station. Okay. Nah, jadi mereka lagi belajar di kelas. Ini tahun ketiga ya, mereka lagi belajar di kelas. Terus ini lagi mata pelajaran yang gurunya tuh killer banget. Oke. Jadi mereka tuh pasti fokus gitu kan, kayak menatap bapak itu tanpa melihat kiri kanan sedikit pun. Nah, posisinya si Nana ini duduk di tengah, jadi kayak ada 3 baris gitu, dia duduk di tengah. Kawan aku yang si A yang pernah jadi ketua kelas itu duduk di bawah AC langsung. Oke. Nah, jadi pas lagi bapak itu menjelaskan, lagi nulis-nulis di papan tulis, si Nana ini tiba-tiba kayak gelisah gitu. Aduh, panas nggak sih? Rasanya panas nggak sih? Katanya gitu. Jadi orang ini ngerasa kayak memang sih si Nana ini penampilannya kayak rapi, cantik, bersih. Cuman dia nggak yang sampai kayak orangnya riweh gitu loh. Kayak namanya ada guru di dalam kelas, nggak mungkin kayak panas nggak sih? Pecicilan dia. Iya, dia berisik kali pecicilan kali. Panas nggak sih kalian rasa? Semua pada ngeliatin ke satu kelas. Karena nggak ada yang berani ngomong. Masa dia, duh kalian kenapa sih? Terus tiba-tiba bapak itu berhenti nulis. Pas berhenti nulis. Lebih serem bapaknya. Dia tengok ke belakang. Siapa itu katanya. Pas ditengok ke belakang, diam aja. Habis itu, kamu siapa? Kok berisik sekali? Dia diam aja. Panas loh, nggak ngerasa ya katanya gitu. Berani kali ya kan? Iya. Coba maju ke sini kata bapak guru itu. Maju, ditutup bapak itu spidolnya. Udah dia kayak maju tapi kayak coba kamu pindah. Kamu pindah biar dia di bawah AC. Dia bilang dia panas. Dah, bapak itu masih kayak mungkin positive thinking dengan mukanya yang galak itu ya kan. Pindahlah kawan aku. Oh iya pak katanya. Pindah. Udah habis itu dia duduk. Habis itu dia main-mainin kursi gini. Hah? Kok serem? Dah, dia nggak bisa tenang. Dia gini-gini terus. Habis itu dia ngulah lagi. Aduh, bosen tahu nggak sih katanya gitu. Ya ampun, parbada kali dia. ini kayaknya hantunya bandel, nggak suka belajar. Caper dia. Bosen nggak sih katanya. Panas, bosen katanya gitu. Mungkin bapak itu selak naik pitam ya kan. Balik badan lagi dia. Kamu kenapa sih katanya gitu. Coba sini maju ngomong sama saya. Udah. Habis itu dia majulah mendekat ke bapak itu. Diajak bapak itu salaman. Kamu siapa? Kenalan dulu kita. Pas salaman,
dia kayak takut-takut gitu. Si Nana ini takut-takut mau salam bapak ini, cuman akhirnya disalam. Terus habis itu segitu disalam dia langsung kayak mau tarik tangan tapi nggak dilepas bapak itu, ditahan. Oh berarti bapak itu udah tahu ya? Bapak itu udah tahu, bapak itu guru lama, udah senior. Habis itu kamu siapa katanya? Dia jadi iya kayak teman-temannya kan juga bingung kan. Kenapa nih wes Nana? Siapa ya katanya kayak gitu. Mereka kan nggak tahu diri mereka siapa yang ditumpangi ini kan mereka nggak tahu. Siapa ya. Habis itu bapak itu langsung kayak dorong kepalanya gitu, entah baca doa dorong kepalanya terus dia langsung jatuh. Udah, habis itu dia langsung dibaringin kayak dia langsung ditarik dari atas kepala gitu kayak didoain mantra gitu, gitu ditarik. Udah. Si bapak yang oh hebat loh. Iya mungkin karena Diana udah senior kan, guru di situ udah mungkin nggak sekali 2 kali pengalaman kayak gitu. Terus habis itu udah ditarik kalian langsung cari info mengenai keluarganya si Nana, katanya kayak gitu. Karena saya bisa berhentiin sampai sini aja, saya nggak bisa untuk ngeluarin yang ada di sini, katanya kayak gitu. Karena saya nggak pintar-pintar amat untuk ngurusin yang kayak gitu. Udah, masalahnya keluarganya nggak percaya kan hal-hal yang seperti itu. Astaga, skeptis. Yes, keluarganya nggak percaya. Jadi waktu diceritain, gurunya kesel. Tolonglah kalian yang dekat mungkin sama keluarganya Nana karena nggak bisa dibilangin nih kayaknya keluarganya gitu. Oke lah, pada akhirnya si Nana ini dibawa keluar, dia dimasukkannya ke RSJ. Si Nana ini? Malah dimasukkannya ke RSJ. Kok jadi sedih? Iya, terus jadi bapak dianggap gila gitu, bukan karena... Iya, karena keluarganya nggak percaya. Jadi gitu banget sih? Iya, sedih kan. Padahal dia sekolahnya kan sekolah yang bagus gitu loh kan, kedinasan gitu. Nah jadi pokoknya bapak guru tuh udah bilang, seandainya pun nanti sewaktu-waktu kalau keluarganya percaya bahwa dia berobat harus di luar Pulau Jawa. Karena katanya kayak biar hantunya itu nggak kuat gitu loh ngelawan hantu laut. Kayak katanya hantu laut tuh paling war dia. Ya memang sih katanya kalau urusan santet-santet juga kalau kau udah lewat pulau katanya yang santet itu udah agak akan melemah. At least kalau nggak melemah hilang gitu. Nah tapi karena keluarganya nggak percaya, terus habis itu pada akhirnya adalah salah satu dari yang anggota keluarganya tuh kayak yang ya udahlah udah kasihan banget nih si Nana di RSJ ini, dibawalah dia berobat di luar Pulau Jawa tapi mungkin udah kelamaan di dalam situ. Jadi pas dia pulang dia posisinya udah nggak kayak Nana yang dikenal dulu cantik, gemukan, malah gemukan banget datang. Terus habis itu kayak hijabnya nggak rapi. Biasa dia tuh rapi gitu, hijabnya ini miring-miring gitu-gitu. Kayak udah bukan dia lah. Yes, dan dia pun kalau diajak ngomong kayak hah gitu, nggak sigap lagi gitu. Jadi kayak linglung-linglung. Berarti udah kayak istilah kasarnya sekilo kurang 2 on ya. Yes, gitu deh. Nah jadi ya kurang lebih mereka selama sekolah pendidikan ya diganggu-gangguin, cuman hal yang paling diingat sama temanku itu ya itu. Iya karena kok jadi tragis ya, maksudnya yang seharusnya apa sih salahnya kalau kamu nggak percaya ya percaya nggak percaya ya coba berobat aja dulu gitu kan. Iya kasihan apalagi perempuan kan. Gitu. Kok tega ya keluarganya? Berarti nggak sampai tahun keempat dong? Nah aku tanya, jadi dia masuk RSJ Bor? Kayak mana sekolahnya? Aku bilang kayak gitu kan. Ya dia cuti. Jadi kayak kami udah lulus, dia kayak tinggal kelas lah istilahnya, tinggal kelas. Dia boleh lanjut. Karena hal seperti itu dan dia mungkin berobatnya termasuk yang kayak ya udahlah nggak terlalu lama juga, jadi dia dilanjut sekolahnya. Ya udah. Dia di RSJ berapa lama? Itu aku nggak tanya detail RSJ-nya berapa lama. Ini hampir mirip sih dengan ceritaku yang kemarin di episode, masih ingat gak sih yang teman tanteku itu yang gara-gara main kayak jelangkung gitu. Iya, dan dia dicekik. Jadi kalau main-main kayak gitu yo. Kalau kami itu di kalangan Chinese itu kan namanya China Po. Jadi dia itu pakai keranjang, terus keranjangnya itu ditaruh pinsel gitu. Jadi kamu panggil rohnya, nanti rohnya itu bisa tulis-tulis. Rupanya si rohnya itu datang langsung mencekik temannya tanteku dan masuk ke ini Mahoni ini, dekat-dekat sini. RSJ juga? Yes, dan dia digila. Sekarang masih gitu? Iya, pokoknya dia setiap kali melihat wanita yang agak berparas tua dia takut langsung. Gak ada, dan itu nggak dibawa berobat ke... Udah coba tapi memang
udah nggak bisa, maksudnya kayak Udah bukan karena ditempel enggak, tapi memang kayak udah trauma, dia kayak melihat wanita tua itu dia langsung kayak gila jadinya gitu. Ih serem ya kayak gitu. Serem kan? Kalau yang kayak gitu ya kan. Baik-baik aja masih bisa kerasuan juga ya kan. Iya kan? Aduh, Vi, yuk lanjut punyamu. Jadi serem. Punyamu harus serem loh. Iya. Punya dia serem. Aku pas dia ngomong, aku jadi keinget ada dulu kisahku. Terima kasih kali lah Bor. Untung kau cerita dulu Bor. Iya. Oke, ya. Serem ini. Ajar. Aduh ya Tuhan, aku jadi takut. Kok jadi RSJ ujung-ujungnya ini. Dan suasana kok makin dingin ya. Enggak lah, positif, AC kok AC. Frida pura-pura aja nggak dengar. Pura-pura aja dia nggak dengar. Enggak, dia sensitif ya? Tinta. Enggak kan? Tinta. Ya udah, yuk. Vi. Oke. Jadi sebenarnya tadi aku mau ceritain punya temen aku kan. Tapi gara-gara si Putri nyeritain yang tadi, aku jadi keinget dulu itu 2000 dulu kan aku tuh kayak terobsesi banget pengen jadi artis dulu ya, zaman aku SD SMP kayak ngeliat orang di TV tuh kok keren banget ya. Jadi pada saat itu adalah syuting di salah satu casting gitulah ya, mereka kan kalau mau syuting harus ada audisinya dulu, kayak siapa yang paling cocok itulah yang dipilih kan. Nah jadi pada saat itu aku nggak tahu ternyata krunya dari, boleh sebut merek nggak? Stasiun TV-nya. Jangan. Nah, salah satu stasiun TV nasional casting. Jadi ada kayak bintang utamanya tuh dari Jakarta, kayak si Junior Lim, kayak Acha Sinaga dulu tuh, Acha Sinaga main FTV gitu kan. Nah, jadi untuk serial FTV yang syutingnya mungkin 2-3 hari lah tergantung cuaca. Nah, jadi ternyata mereka lagi main ke daerah Medan. Memang mau ambil syuting di daerah Medan. Nah, berarti mau cari kayak para pembantu gitu ya? Peran pembantu, supporting talent gitu deh. Ya. Nah, jadi pas udah casting, udah lewat, aku untungnya lewat sama 3 teman aku yang lain, jadi berempat. Ada namanya Nadia, Silvi, Tara, sama aku. Nah, jadi berempat, mereka bawa keluarga, aku sendiri. Oke. Pada saat itu perjalanan ternyata cukup jauh. Tahu nggak Humbang Hasudutan di daerah situ? Jadi kayak itu daerah mana sih? Dolok Sanggul. Oh, Dolok Sanggul. Berapa lama perjalanan? Belasan jam ya? Sekarang nggak lagi sih, Mak. Nggak lagi ya? Dulu sempet ya kayak gitu. Karena akses ke sana agak Iya. Dulu itu kalau nggak salah tahun 2014. Nah, jadi pas kita jalan, kan kebetulan FTV-nya ini memang agak ada horor-horornya. Oke. Genrenya horor. Nah, jadi pas perjalanan, aduh nih nggak nyampe 12 ke 14 jam kalau nggak salah. Karena kita berangkatnya malam-malam, nyampenya itu siang hari. Nah, jadi jalan sampai setengah jalan itu kesesat nih ceritanya. Karena kan udah malam, semua jalan tuh kelihatannya sama. Ya udah. Kesesat. Pas mau balik, mobil kita hampir jatuh dong. Berarti udah di tepi jurang gitu? Ya, kayak di tepi jurang, kita nggak tahu ya. Kita balik. Akhirnya nemunya itu di siang. Nah, siang besok udah nyampe, ini nih tempatnya gitu kan. Pas nyampe tau nggak, ada kayak kabut-kabut embun ala-ala horor gitu. Kayak suasana langsung berubah gitu kan. Kayak itulah ya, kalau orang-orang nikah sekarang dry ice gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi di kayangan lah ceritanya. Udah nyampe kan, kok perasaan gue nggak enak ya. Apalagi di situ tuh belum maju kan. Pada saat itu mungkin sekarang itu udah lumayan. Jadi pas nyampe, ya udah kita jalan ke penginapan. Aku kira penginapannya itu yang proper, kayak minimal rumah orang yang rapi, yang apa kan. Masuk ke dalam, kok nggak ada rumah-rumah ya. Masuk nggak ada rumah nih. Warung gubuk, warungnya kayak dari papan-papan gitu. Masuk, nanti udah berapa meter baru ada satu. Jadi rumahnya itu nggak padat kayak yang di Medan sebelahan ada rumah gitu. Nah, udah nyampe, katanya udah nyampe. Wah, bagus banget ya rumahnya, gede banget rumahnya. Masuk nih ke dalam, ternyata kita ada 4-6 mobil kayaknya kalau nggak salah. Kita masuk, kita tidur, briefing dong. Besok syuting
begini-begini ya, siapa ini jam berapa onset begini. Ya udah, semuanya rame lah di situ, kurang lebih ada 30-an ke 40-an orang. Karena talent aja sekitar 4 orang, talent yang bawa keluarga sekitar hampir 10 orang. Terus talent yang kru-krunya itu ya, yang orang video, terus sutradara, production krunya, sama talent bawa manajer, bawa asisten, banyak gitu kan, 40-an orang. Jadi awalnya berebut kamar kan, kayak kita di sini dong, udah nyampe semua, yang ini aja deh. Nah, ya udah, talent di sini, nanti ini di sini. Ya udah, kita di lantai 2, kru productionnya tuh di bawah. Oke, setiap pagi asal mau mandi itu serem banget. Karena gimana ya, pas mandi itu kita tahu sebelahan tuh nggak ada orang gitu kan. Oke. Jadi pas mandi itu selalu berdua. Karena aku pertama kali pernah sendiri, karena ngebayangin kayak geli banget nggak sih mandi berdua, lo lihat punya gue lihat punya lo gitu kan. Halo Pikachu. Halo gitu kan. Nah jadi ya udah mandi sendiri kan. Terus sampai temen gue bilang, ada hantunya gitu kan. Gue jadi dasar skeptis gue aja tadi. Mandi biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah jadi, tapi mulai dari situ aku takut juga kan. Ya udahlah, amannya gue ajakin aja lah mandi berdua gitu. Tapi ngadepnya begini. Nah, selesai dari sana kita mulai syuting. Hari pertama oke-oke aja, hari kedua, hari ketiga oke-oke aja, sampai hari keempat kita udah mau ganti. Ceritanya kita syuting 5 serial. Nah 5 serial ini berarti FTV pertama itu selesai dalam waktu 3 hari. Hari keempatnya itu kita mulai masuk serial kedua. Nah jadi sebelum mulai besoknya itu mereka pada orang-orang Jakarta tuh lihat, oh Medan nih ada durian nggak ya? Oh ya udah, beli durian, pesta. Nah makan. Kemudian si krunya ini ngobrol. Kebetulan sutradaranya ini cewek berhijab. Ngobrol, hahaha, mau santai dulu kan sebelum besok dikejar deadline kan. Kita yang talent di atas sibuk selfie lah, sibuk ada yang nelpon keluarga. Aku kan nggak bawa keluarga, jadi sinyal di sana kurang bagus juga. Ya udah, sebisanya aja telepon atau mereka having family time gitu. Nah nggak lama kemudian setelah kita spending time, tiba-tiba mereka ada yang di bawah ngobrol nih. Kan lagi gila-gilaan ya, kayak kita biasanya lah sama teman-teman kita. Gak berapa lama kita yang di bawah ngerasain, kok nih orang ketawanya gak selesai-selesai ya. Maksudnya satu orang ini nih, kayak kita berenam nih misalnya, kalau ketawa ada masanya kita stop gitu kan, stop gitu. Ini gak makin gede suaranya. Abis itu kayak kesurupan deh, gue bilang gitu kan, kayak kesurupan. Enggak, masa kedengaran, karena kan posisinya rumah itu gede banget. Kayak udah kayak hotel lah gedenya. Hotel yang bintang-bintang 3 gitu. Nah, jadi kamar kita di lantai 2 paling ujung, mereka di pintu masuk paling depan. Jadi mungkin nggak kedengaran atau mungkin aku salah denger kali ya, udah tidur. Nggak berapa lama sibuk satu kamar. Beneran weh, kesurupan dari bawah naik ke atas. Jadi teman-temannya kalau ada yang pikirannya itu kosong, melayang kayak gini, jangan dibiarin kosong ya, kalian jangan mikirin aneh-aneh. Berdoalah semua menurut kepercayaan masing-masing kan. Semuanya pada turun, ternyata masih ketawa, ngerti kan, kayak udah dibaca-bacain doa gitu. Sampai kayak gitu, sampai matanya itu udah ke atas semua. Nah, udah keluar nih, kecapean. Ya kan? Selesailah kita kira. Masuk ke kamar gue, Bor. Hah? Maksudnya ngerti kan? Kan teman-teman sama keluarga. Kita bilang jangan ada yang kayak mikir-mikir yang aneh-aneh atau jangan negatif thinking. Jangan negatif thinking, jangan pikiran kosong, jangan melamun gitu kan. Gak berapa lama si Nadia ini kemasukan. Kayak gitu suaranya. Terus gue, aduh gimana nih? Gue bilang si Nadia ini kebetulan gak bawa keluarganya juga. Nah ini gimana kakak, ada yang kesurupan lagi? Gue gak berani gitu kan. Pada ke atas semuanya, satu kru dari bawah keluarin.
pas mereka lagi di sini, yang dibawa hantunya ini lagi ke kakak yang sama, ke si sutradara itu. Jadi pada malam hari itu kita nggak tidur, begadang semuanya sampai kayak bener-bener kayak berdoa menurut kepercayaan masing-masing, habis itu tidur. Serem banget gitu. Jadi pas besoknya pas mau mulai syuting, si Nadia ini akhirnya istirahat lah. Istirahat karena dikiranya itu ini masih sehat nggak nih kan. Nggak berapa lama siangnya kerasukan lagi. Berarti kayaknya memang gitu. gampang dia dimasukin. Iya, kayak mungkin favoritnya gitu. Dia tuh ada kemasukan sampai 6 kali. Karena kan kita di satu kamar itu cewek semua. Sampai akhirnya mereka suruh satu cowok dari krunya si TV ini nemenin. Jadi kalau ada terjadi apa-apa di kamar cewek, adalah yang baca-bacain doa kayak gitu. Nah, jadi dari situ aku nanya-nanya mereka, kalian lihat apa kak? Arwahnya itu kayak dulu ada orang terjadi kayak pembunuhan massal di sini. Jadi kemarin itu hantunya bukan satu orang, makanya pas ini keluar dikira kan hantunya cuma satu kan, udah keluar pindah, ternyata bukan pindah tapi temennya yang lain. Serem banget. Jadi pas udah selesai syuting, ya udah kita balik lagi ke tempat masing-masing ya. Untungnya nggak sampai ujung-ujungnya ke RSJ sih kemarin. Serius nggak sampai ke RSJ untungnya. Sering sampai 6 kali gitu terjadi sama temen aku. Jadi aku. Dan dia kayak mana terakhirnya? Terakhirnya kayak mana dia? Terakhirnya setelah dimasukin untungnya sih kembali seperti normal. Untungnya. Tapi pada saat itu kita syuting sekitar 2 minggu itu dia berubah. Kayak jadi. Terus dia tuh orangnya agak anaknya itu agak polos-polos gitu. Nah, jadi kalau dibilang apakah? Memang suka kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bedain dia itu kesurupan atau enggak. Nah, jadi pas syuting dia cepet dong, udah mau giliran kamu nih. Oh iya kak. jadi kayak takut sendiri gitu kan. Nih orang kerasukan apa enggak gitu. Ada total sekitar 6 kali dia kerasukan. Aduh, serem banget sih yang itu. Untungnya kita nggak kerasukan. Tanya Luis lah kayak mana perasaannya kalau kerasukan. Itu aja ceritamu. Serem. Yes. Tapi kamu pulang dengan sentosa kan kemarin? Sentosa untungnya. Baik. Enak kopi. Enak lah. lah. Ya udah, sekarang giliranku ya, woi. Kalian mau makan aja. Bagi dulu tahunya, Bor, belum kakak coba. Kasih dulu. Makasih ya, Vi. Jadi gini, ini adalah cerita dari Tata Cheng. Tata Cheng ini emailnya ada tatacheng93@gmail.com. Nah, ini katanya kejadian 11-12 tahun yang lalu, dan ini kejadian waktu dia masih SMA kelas 1. Nah, cerita ini sebenarnya dia itu tinggal di daerah Sunggal. Pada masa itu Sunggal itu katanya masih dalam keadaan daerah yang hutan belantara lah. Jadi kayak masih banyak pohon-pohon, terus juga masih banyak yang kayak semak-semak, terus ya. Jadi kalau kamu lewat malam itu agak lumayan serem sih Sunggal masa itu gitu loh. Meskipun masa sekarang juga agak lumayan sih ya. Iya, sekarang aja masih kayak gitu. Iya, masih. Dan ini diawali dengan kejadian tragis sebenarnya si Tata ini. Jadi dia punya masalah keluarga. Dia memaksa keadaan di mana dia harus terpisah tinggal dari maksudnya tinggal pisah dari orang tuanya, dan dia harus tinggal bersama dengan kakeknya. Jadi jadi ceritanya sebelum dia berpisah, dia itu pengen banget tidur di rumah orang tuanya itu dengan menikmati setiap sudut dari rumahnya sendiri, rumah orang tuanya. Terus juga dia request sama orang tuanya, aku boleh tidur di kamar tidur mama nggak, katanya gitu. Terus ya mamanya bilang ya udah nggak apa-apa, aku tidur di tempat dedek, katanya gitu. Jadi kamu tidur di kamar mama ya. Tujuannya sebenarnya gini, dia pengen, kan katanya kalau orang itu meninggalkan aroma di yang namanya ranjang itu kan. Jadi meskipun orang itu udah nggak ada, kita itu bisa tetap merasakan aromanya itu gitu loh. Bau badannya gitu loh. Nah, akhirnya dia langsung tidak ada pemikiran curiga ataupun pemikiran negatif apapun. Dia cuma berpikir bahwa besok aku udah akan berpisah, jadi aku pengen tidur di kamar ini. Nah, akhirnya tidurlah dia di kamar mamanya.
Dia tidur di sebelah kiri. Jadi ranjang itu kan 2 nih, ada 2 sisi, satu sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia tidur di sebelah kiri. Nah, tidur dengan nyenyak, tidur dengan lelap, tiba-tiba kurang lebih jam 2-an, hampir jam 3 begitu, dimana jam-jam rawan ya kan, jam-jam seperti itu, dia merasa ada sesuatu yang kayaknya memanggil dia untuk bangun. Tapi seperti mimpi gitu loh, ada yang panggil nama dia, tapi kayaknya Seolah-olah gitu. seolah-olah, tapi enggak, sebenarnya di realitanya itu dia enggak. Terus dia merasa kok, udahlah, nggak ada nih, nggak ada orang kok gitu kan, siapapun entah yang panggil ini gitu, tidur balik lah gitu. Nah, pada saat dia tidur, tiba-tiba dia merasa dingin banget seperti yang kamu deskripsikan tadi. Kalau ada yang kayak gitu, tiba-tiba suhu udara itu dingin. Tapi pada masa itu dia merasa, oh enggak, ini pasti hujan ini gitu loh. Sambil dia udah kayak yang ibaratnya antara dunia yang dunia nyata dengan dunia mimpi gitu loh. Coba positif ya. Nah, karena dia merasa aku udah ngantuk kali gitu, aku pengen tidur gitu. Ya udah hujan lah itu gitu loh. Ternyata kok makin dingin, dan dinginnya itu bukan hanya di daerah kaki. Dinginnya itu makin lama makin ke atas dan sampai ke ubun-ubun. Oke. Di saat itu dia terbangun dong. Dia langsung kayak yang setengah-setengah sadar gitu. Dan pada saat dia setengah sadar, dia tidur terlentang. Dia tiba-tiba langsung ngarah ke kiri. Dan pada saat ngarah ke kiri, dia sudah melihat ada satu sosok wanita yang tidur dengan keadaan terlentang juga. Bubuk bareng. Yes. Dan dia lihat sekilas sih dia kayak, ini sosok mama nggak sih gitu loh, karena mamanya rambut panjang juga. Mama nggak sih ini gitu loh. Tapi dia kayak pakai mata samping ini kayak side eye gitu kan. Kayak berengin sebentar. Mama nggak sih gitu. Tapi dia melihat sosoknya itu nengok ke atas gitu. Nah, setelah itu dia bawa positive thinking lagi. Enggak lah, ini mungkin mama ini ya. Cuman dia nggak berani bersuara, tapi dia juga nggak berani bergerak. Dia cuma berharap ini mama ya udah kembali tidur, dia bilang gitu dalam hati dia kan. Akhirnya dia mencoba untuk menenangkan diri dan dia berusaha untuk tidur kembali, ya kan. Terus ada lagi yang panggil nama dia, Tah, katanya gitu. Dan Tahnya itu bukan di samping, melainkan Tahnya itu di luar kamar. Panggil dia itu daerah luar kamar. Dia langsung bangun lagi dong. Loh, kok ada yang panggil aku? Ini nggak mungkin mimpi, aku udah sadar, ibaratnya kan gitu. Tadi kan mungkin dia merasa mimpi, ini enggak, ini kayaknya ada yang panggil gitu. Tah, panggil lagi. Ya ma, dia panggil gitu, iya ma. Loh, nggak mungkin, itu suara mama. Iya ma. Terus samping aku ini siapa kalau bukan mama? Dia langsung, Oke. Dia menenangkan diri juga, biasa manusia ya kan, sok tenang. Menenangkan diri lagi, dia ambil gulingnya, dia berusaha untuk tidur di sebelah kanan. Oh my God. Dia hadap sini, kayak hadap Putri dong. Jadi di sini kan si hantu itu kan, dia pokoknya sambil gemetaran, dia kan agamanya agama Buddha, dia Amitabha terus Amitabha gitulah ya. Akhirnya dia tidur. Makin lama makin dingin dong. Terus dia merasa kok kayaknya ada pergerakan di ranjang sebelah kirinya. Dan kebetulan ranjang zaman dulu itu kan ada gitu kan. Terjadilah pergerakan bentar gitu. Dia udah tahu ini pasti udah bergerak. Ya, dia udah tahu ini pasti udah bergerak gitu kan. Terus akhirnya dia merasakan kok ada sesuatu. Kalau orang mendekat ke kita itu kan kita bisa ngerasain gitu loh. Hawanya itu kan kita bisa ngerasain gitu. Jadi kayak ceritanya si Putri di sini, jadi hantunya itu kayak mendekati gitu. Nah, setelah mendekati dia berusaha Amitabha gitu-gitu aja kan. Amitabha. Tiba-tiba dong dia merasakan ada helaian-helaian rambut. Jadi gini, ibaratnya posisi si hantu ini coy, dia kan tidur, posisi hantu ini udah di atas dia gini, dengan rambut semua kan gini. Jadi rambut dia itu udah menyentuh pipi dia dong. Dia udah merasa, aduh mah nggak beres ini, udah nggak beres gitu kan. Ini udah nggak iya gitu kan. Terus dia langsung yang Amitabha gitu terus. Amitabha. Dan akhirnya tahu nggak sih? Katanya gitu, teriak gitu kan. Dan dia bangun, dia terkejut, dia membuka matanya, dan tahukah kamu dia melihat sosok apa? Wanita ini tidak bermata, tidak berhidung, tidak bermulut, semuanya kulit aja. Hanya dalam keadaan seperti itu, rambutnya panjang, liatin dia gini aja.
Dan dia teriak sekeras-kerasnya sampai akhirnya mamanya papanya itu langsung masuk ke kamar. Ada apa? Aku melihat hantu, katanya aku melihat hantu. Dan hantunya gak bermata, gak berhidung, gak bermulut. Katanya semuanya itu cuma kayak kulit pipi katanya. Dan itu semuanya gak ada, katanya cuman ini gitu. Nah akhirnya besok pagi dia mau pamit, mau ke rumah kakeknya. Nah rupanya ada saudara dia yang kayaknya tahu dia ada bermasalah di situ gitu. Nah papa mamanya langsung tanyalah kepada saudara dia gitu. Dia semalam kayak teriak-teriak. Iya aku tahu. Cewek kan? Iya katanya. Itu sebenarnya dia itu say bye sama dia. Hah? Say bye? Iya pamitan. Karena dia mau keluar dari rumah itu kan. Dia sebenarnya si hantu ini udah lama di kamar itu. Jadi hantu itu udah memang penghuni di kamar itu. Kan dia gak pernah tidur di kamar itu. Dia cuman hanya ingin pamitan lah ceritanya. Untuk mengatakan bye-bye, see you later gitu loh maksudnya. Untuk memberikan sapaan terakhir kepada dia. Dasar hantu ya? Iya kan jahil kali loh. Dan akhirnya ya udah semenjak itu dia udah gak ini lagi sih. Gak diganggu-ganggu lagi. Katanya itu memang pengalaman dia yang paling menyeramkan dalam hidup dia. Selama hidup dia. Belum tahu ya ke depannya katanya sih gitu. Cocok kok rasa kalau kau tidur kayak gitu. Aku kenal orang. Kamu kenal orangnya? Oh teman kamu? Cici kenal. Oh. Pas kok sebut Sunggal dia tadi Ya karena memang videografernya preman Sunggal sih. Ngeri kali kok ya lihat. Semua pokoknya urusan keamanan dia yang urus. Nggak pantas agak besar ototnya. Iya memang iya. Si Pe dia. Si Pe. Si Pe. Ya udah, Put, ceritamu yang lanjut. Aduh, ini ceritanya dari pengalaman ini punya si Frido. Oke. Frido ini siapa sih? Ceritalah. Apa namanya? Teman ketemu besar. Teman ketemu besar. Ketemunya pas besar. Iya sih, kalau ketemu dia pasti besar. Future husband gitu. Enggak loh. Iya, didoain. Maksudnya adalah teman ini kalau ketemu dia pasti besar, adiknya yang besar gitu. Tapi tunggu dulu sebelum itu. Ngeri kali. Sebelum itu di situ memang ada AC kan? Enggak. Kau apa deh? Tadi kau nengok belakang aja lah. Aku juga takut. Kenapa? Hilang Kenapa? nafsu makan gue jadinya. Iya, dari tadi aku nanya belakang kan. Kenapa? Yo dia dari tadi. Pas aku cerita tadi. Enggak apa-apa, cerita aja, it's okay. Kayak ada yang Ngawasin. kayak ada yang goyang-goyang. Di- Oke. Tadi nampak dia goyang sendiri kok. Iya kan? Iya Dia kan? udah Bukan dari aku aja tadi. yang lihat. Dia dari tadi pas aku ngomong dia udah ngobrol sama si Jimmy kan. Udah pas gua ngambil kayak gini, ini sibuk kali dari tadi kayak gitu. Makanya aku dari tadi kalau ngomong gini kan, dengerin ceritaku. Tapi bereng ke sana kan. Aku kayak, Kamu background tadi goyang sendiri. iya kan? Iya. Oh my god, aku nggak salah lihat. Oh my god. Kamu sekarang merasa indigo gitu. Enggak, takut itu harus fashionable juga ya. Hilang. Kayak gimana gitu. Tapi emang bukan kamu aja sih ya merasa di belakang Terima kasih itu. sudah menunjukkan. Jadi aku mau Kenalan dulu sama Mbak K di belakang. Yes. Apa namanya? Ini aku mau cerita-ceritanya itu dari keluarganya Frido. Nih pernah dia ceritanya menurut aku nih serem kali sih. Kenapa? Karena pada saat itu papanya Frido masih bekerja tidak di kota. Jadi bapaknya tuh kayak kerja di kayak lahan gitu, lahan kebun dan segala macam. Nah, waktu itu mengajak mamanya Frido, terus habis itu mamanya itu lagi hamil Frido, hamil anak pertama. Oke. Nah, jadi kan otomatis karena ikut sama suami ke lokasi kerja. Jadi gak ada siapa-siapa dong. Paling kan cuma mereka berdua aja kan. Nah, kebetulan pada saat itu papanya kayak ada panggilan tugas gitu. Mau gak mau harus pergi. Malam hari pula. Tinggalin mamanya. Yes, di tengah-tengah Hamil besar. hutan-hutan itu, ya kan? Oke. Nah, terus kayak nggak apa-apa nih ditinggal, ya udah nggak apa-apa. Nah, cuman melatar belakangi itu, jadi karena posisi kerjaan Papa Frido tuh agak lumayan bagus pada saat itu, jadi mungkin ada beberapa yang kurang suka dengan kedudukannya, gitu kan? Kenapa kamu harus ke kiri terus? Dengan kedudukannya.
Sudah habis itu nanti Eda ya, aku cerita dulu. Udah habis itu jadi kayak aduh Tuhan. Tunggu tarik nafas. Nggak ganggu lah itu, nggak Aku kok. nggak lihat, aku nggak merasakan jadi takut. Nah, jadi emaknya itu kayak sendiri aja tidur namanya. Udah malam kan. Ibu hamil kan harus cukup istirahatnya, yes. Dah emaknya tidur, tiba-tiba perut mamanya sakit. Oh, ini hamil berapa bulan? Hampir berapa bulan ya? Udah mau lahir. Oh, udah mau lahir. Takut pecah ketuban lagi. Iya, sendiri pula ya kan di rumah. Sakit perutnya sakit kali. Jadi terbangunlah mamanya sakitnya perutnya. Terus terbangun, kaget maknya. Sekeliling kamarnya kelelawar semua. Hah? Apa? Real. Kalong semua. Yes. Oke. Jadi sekeliling kamar itu kelelawar semua dan mamanya kayak kaget. Terus habis itu teriak lah, ya Tuhan kenapa nih, ya Tuhan kenapa ini gitu kan. Karena sendirian lagi kan, jadi aduh kayak mamanya tuh udah kayak benar-benar parno kali. Untung nggak lahiran di situ pula Sprido kan. Udah habis itu udah takut, terus maknya berdoa. Aduh Tuhan tolong jauhkanlah hal-hal yang buruk ini, hal-hal jahat ini dari aku gitu, jaga kandunganku, jaga anakku begitu. Udah mamanya berdoa tutup mata gitu kan, sampai suara berisik kalau udah itu udah nggak ada lagi. Dah, terus mamanya doa hilang kelawarnya. Dah. Oke. Tapi Berarti kelelawarnya tuh nggak koneksi sama maknya gitu, nggak nyentuh, nggak apa gitu. Oh, nggak kontak maksudnya. Cuman ngelilingi ngeliatin gitu. Serem banget. Keliling terbang-terbang, lewat gitu. Kalongnya berterbangan. Di dalam kamar, Inang. Habis itu perut maknya tuh masih sakit. Udah, kayak kesakitan. Berasa dia mau keluar. Pas berasa dia mau keluar itu, keluar sesuatu dari jalan lahirnya. Hah? Kelelawar keluar. Hah? Yes. Kelelawar dari jalan lahirnya. Habis itu kelelawar itu kayak gede, sayapnya besar. Hah? Dan dia kayak mau ngomong lirik emaknya Frido gitu. Kayak ketutup kayak nggak sepenuhnya gitu ngeliat ke belakang. Udah nggak mau lihat situ. Nah, kayak agak terus. Oh, nengok ke kamera aja. Iya, agak gitu. Terus kayak ada sayap, entah apa gitu. Pokoknya dia ngelirik ke arah Mama Frido. Habis itu kayak mungkin kayak mau menunjukkan tampilan wajahnya lah gitu kan. Zup gitu, emaknya kan kaget entah apa yang keluar ya kan, dikira anaknya lahir pula di situ, rupanya kelelawar dan tiba-tiba keluarnya hilang gitu aja. Keluar darah nggak? Atau pecah ketuban nggak? Tinta, Nggak ada. tinta. Ini anaknya sehat. Untung bukan kelelawar dari kelelawar dia. Jangan-jangan kau titisan kelelawar ya? Batman-nya dia. Gitulah pokoknya. Kayak Dan itu setelah itu kamu lahiran atau maksudnya masih Setelah kejadian itu aku lahirin. Oh ya, hitungan jam atau hari gitu? Hari. Hari. Memang kiriman orang. Oh my God. nggak suka sama jabatan bapaknya. Nyantet dong. Yes. Serem kali. Aku juga nggak suka sama kamu, ntar lagi aku kirim paku. Wow. Aku request ya paku payung. Mau dijual lagi kan? Dasar otak dagang. Cuan. Request dong paku payung. Request pula itu. Aduh, serem ya woi. Serem kali. Aku Kalau udah juga santet-santet takut. kayak gitu, aku terus terang kalau santet-santet kayak gitu memang serem kali. Masalahnya keluar, misalnya kayak dari Iya sana loh. gitu loh. Makanya kayak shock aku dengar ceritanya. Untung dia nggak ciluk bas sama mamanya. Iya, untung ucapan selamat tinggalnya agak keren dikit. Iya. Sek gitu ya kan. Dab pula dia kayak gitu kan. Nyaut. Aduh. Kali. Oke. Kamu Vi, cerita kedua. Nah, jadi ini ceritanya dari guru dance aku. Oke. Nah, jadi dia itu nggak nikah. Dia tuh nggak nikah, jadi dia tinggal sendiri sama emak sama bapaknya. Jangan Enggak, aku cuma lihat bentar aja. Nah, jadi dia tuh orangnya hard worker banget, pekerja keras gitu kan, secara biayain diri sendiri gitu. Nah, dia tuh punya jadwal paling full kalau ngajar orang dance, terus ngajar orang fashion show ya setiap hari Minggu tuh ada, tapi Senin sampai Jumat lah selalu ada jadwal kan. Dan dulu
pas zaman aku SD itu kalau misalnya mau fashion show itu kan baju tuh dibuat kan kayak orang nyanyi ya kan, dibuat bajunya Kostum jadi lah. kostum. Nah pokoknya setiap kali lomba ya kan ngejar jahitan lah, karena kan muridnya banyak, otomatis jahitannya juga banyak ya kan. Nah pas ngejar jahitan capean tidur ya kan. Nah di malam pada saat dia tidur itu kan tengah malam, oke. Nah dia itu terbangun karena mungkin kecapean tuh kan, bangun abis itu dia lihat jam, dia mau lihat jam nih, tapi tubuhnya tuh kayak ditindih. Oke. Dia nggak bisa balik, terus kan dia cakap kotor kan, anjek gitu kan, apaan nih gitu kan. Dia orangnya berani banget sih. Nah jadi dia badannya nggak bisa balik, nggak bisa gerak, kepalanya nih gerak kan, saat nggak bisa gerak juga, tapi dia paksa akhirnya. Tapi dia cakap kotor sanggup. Oh hebat ini. Sanggup. Anjek gitu kan. Jadi pas ngadep sek gitu kan, ada genderuwo hitam lagi liatin dia kayak gini. Gede kali gitu. Ngeliatin dia kayak gitu. Abis itu dia kayak jerit. Ternyata dia takut juga kan. Sampai suaranya nggak ada. Nggak cakap jorok lagi deh. Nggak. Maksudnya dia kayak nya tuh bentar, abis itu suaranya hilang. Dia jerit kayak si hantu ini. Gini. Mungkin ribut kali cewek ini. Gitu ya. Gitu. Tapi mulai kayak ini. Kok kayak diperkosa ya? Terus Aku pun itu iya kan aku Kayak kebayang. gitu. Kayak gitu. Nah, jadi abis itu sampai besok paginya dia cerita sama si mamanya. Maksudnya kok gua jerit kalian nggak dengar, kok kalian nggak turun, nggak nanya apa nih kejadian. Kata mamanya, emang lu jerit, padahal suaranya gede banget. Nah cerita ternyata ditindih hantu genderuwo. Terus hantu ini dulu pernah nindih keponakannya dulu. Nah jadi genderuwo yang sama, jadi penghuni di sana gitu. Nah dia kan nggak nikah ya, jadi ada cicinya itu nikah tapi di dalam keluarga yang sama. Jadi anak-anak cicinya tinggal di sana, anak kedua ini agak pendiam. Nah anak kedua inilah yang sering ditindih sama si genderuwo itu. Nah dan pada hari itu pindah ke dia gitu. Setelah itu kejadian seminggu berturut-turut nih. Gitu terus setiap malam sampai akhirnya dia kayak hamil. Enggak, dia kan nggak hamil. Oh. Dia kan nggak nikah. Hamilnya gimana? tiga hari begitu berturut-turut. Habis itu dia kayak kecapean. Gue udah ngerti maksudnya nih. Habis itu dia kecapean. Yaudah, opname rumah sakit. Karena energinya Energinya kayak kesedot gitu. Serem juga gitu kan gara-gara ngelihat genderuwo. Habis itu kejadian begitu. Dia kayak langsung gini. Tapi kalau emang ditindih itu emang kata orang kamu nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kamu mau keluar suara sebesar apapun nggak akan kedengaran. Iya, dia kayak bilang suaranya tuh gede banget tapi nggak ada yang denger suaranya. Baik. Seram. Flip-flop kita. Serem. Enggak sih. Aku serem. Karena kalau yang timpa-timpa ini memang sering banget sih. Sering Pengalaman-pengalaman kayak gitu banyak banget orang yang punya pengalaman yang sama. Dimana nggak bisa keluarin suara, nggak bisa ini, nggak bisa Tapi bergerak. ngeliat wujudnya nggak? Ah, Ngeliat wujudnya juga. ngeliat wujud. Serem banget. Begitu. Aku dulu pernah sih ditimpa tapi nggak kelihatan. Bukan ditimpa Widopo kan? Iyalah, kalau itu kan dulu Enggak, kalau itu suaranya bukan bukan gitu. Aduh kok tahu ya. trainer. Aku kan mau belajar dari Kelana untuk untuk training. Oke. Yang lain. Lanjut. Punya aku ya. Iya. Ini dari Henineo. Henineo mengatakan, ini awalnya ya, jadi sebelum kita ini, halo Ko Freddy, saya suka sekali dengan video-video SGS, thank you. Jadi hari ini saya mau sharing pengalaman horor yang benar-benar saya dan teman-teman saya alami pada saat itu. Ceritanya itu di sekitaran tahun 2013 dan 2014, zaman-zaman aku kuliah.
Oke. Mari kita mulai cerita. Jadi ini cerita dari 5 sekawan. Oke. Namanya kan Henny. Dia punya 2 teman cowok, 2 teman cewek. Jadi 3 cewek, 2 cowok. 2 cowok ini sebutlah namanya Jeffrey, J.R. Ramses ya kan? Jeffrey dan Ramses. Ya kan? Terus dua lagi teman ceweknya ada D dan juga W ya. D itu kita panggil aja namanya Dewi. Dame. Ya kan? W itu kita panggil aja Widopo. ya Wido. Cewek loh. Cewek, hello. Wati. Nah udah. Jadi mereka berlima lah. Mereka berlima ini kemana-mana itu selalu bersama. Dari sekolah, terus juga hangout dari luar sekolah, itu mereka selalu lengket banget. Dan si Jeffrey ini memang diantara semuanya, dialah yang paling kaya. Jadi dialah yang selalu jadi supir. Dia yang bawa mobil. Adalah teman kita yang kayak gitu ya kan? Ada, selalu. Yang selalu jadi supir, dia yang antar sana, antar sini, jemput Tapi sana, muridnya jemput dia sini. juga. Tapi ya hitung-hitung temen lah gitu loh, sahabat gitu loh. Nah, suatu saat, jadi kalau kalian perhatikan ini lokasi dari kejadiannya itu adalah berada di sebuah perumahan. Perumahan ini berbentuk villa dan villa ini berada di daerah Helpet. Saya tahu. Gak usah sebut namanya ya. Pokoknya daerah Helpet. Kalian udah tahu lah itu perumahan besar banget. Orang kaya. Ya, orang kaya. Dan itu jarak dari satu rumah ke rumah lain itu jauh. Dan itu memiliki perkarangan yang luas. Dan kalau kalian tahu di dalam komplek itu ada satu hal yang aneh sekali. Di tengah-tengah perumahan yang gede itu ada bangkai kapal yang terlantar di situ. Oh ya? Dan terdampar di tengah-tengah perumahan ini. Oh ya? Ya, kalau kalian masuk ke dalam perumahan ini. Sampai sekarang masih ada. Oh. Yes. Yuk, abis ini Yuk, kalau berani. Jadi ini bukan Titanic ya. Bukan, ini adalah jadi kapalnya itu kayak sebenarnya bukan kapal besar tapi kapal mini ya. Sampan ya? Bukan sampan juga, kapal. Jadi mau dibilang kayak kapal boat, kapal apa gitu, pokoknya kapal deh. Kelihatan kalau bangkai kapalnya itu dibiarkan begitu saja berapa tahun udah di sana gitu loh. Nah, salah satu dari temennya si Dame lah ya. Si Dame ini tinggal di komplek ini. Jadi dia itu rumahnya yang paling jauh, sementara semuanya itu daerahnya dekat-dekat. Of course dong, kalau misalnya kalian hangout, pergi ke mall, nonton, pulang itu yang diantar duluan adalah si Dame. Karena dia yang paling jauh, baru dari sana mereka pulang ke rumah-rumah yang lain gitu. Nah, si Jeffrey, tau lah dia kan cowok, terus yang duduk di samping Jeffrey itu cowok juga, Ramses. Belakangnya dia 3 orang lah kan, si Dame, Henny sama si Wati. 3 orang ini. Jadi mereka itu pulang dari mall, nonton tengah malam. Ya, nah akhirnya ribut lah orang ini kalau kemana-mana ribut kali, pokoknya recok aja kerjaannya gitu loh. Jadi orang itu kalau misalnya ke daerah ini pasti udah langsung tahu, oh ini gengnya si ini nih, gengnya si ini nih gitu. Nah akhirnya diantarlah pulang si Dame ini, karena kan tinggal di si komplek ini kan, masuklah ke dalam. Nah, ketawa-ketawa orang itu terkeke-keke gitu kan, teriak-teriak gitu sambil lupa utang. Lupa lah semua. Tune up lah ya kan, volume tab itu pada masa itu 2000 berapa itu ya tadi ya dia bilang 13-14. Oh, zaman-zamannya Tokyo Drift. I wanna you. Dari zaman-zaman Fast and Furious itu ya kan. Nah, pada saat itu lewatlah mereka di bangkai kapal ini. Jahil pula si Jeffrey. Berhenti dia di bangkai kapal ini karena penasaran. Ngapain dia? Taulah anak muda ini. Dia bilang, yuk kita tengok yuk bangkai kapal itu. Sok paten ya. Dan itu udah jam-jam, udah malam lah, jam 11-an. Udah hampir tengah malam. Terus si Jeffrey bilang, aku bawa senter. Udah lah, aku turun ke bawah. Gak ada satupun yang... Mau dilihat isinya gitu? Iya, dia mau nengok kapalnya ada apa di dalam. Dia cuma penasaran aja kapalnya ada apa gitu loh. Nah akhirnya dia turun, dia ajak temennya si Ramses. Ramses yuk ikut yuk. Kan dua-dua cowok kan gitu. Yang cewek ya pada gak berani. Si Ramses bilang gak usah lah, kau aja lah sendiri. Kau pun gila cari mati kau, katanya gitu kan. Akhirnya turunlah si Jeffrey. Bukalah senternya. Digini-giniin kapalnya ya kan. 1 menit dia keliling-keliling. Terus teriak-teriak lah cewek-cewek ini. Woi, balik kau ke mobil, woi gila kau. Udah gitulah kan, orang itu udah mulai takut gitu loh. Yang awalnya udah senang-senang, seru-seru, si Jeffrey bilang, tunggulah bentar katanya gitu kan. Rupanya si Jeffrey nih kencing dia di situ. Kepandean terus. Gak ada akhlak.
Iya. Dan nggak permisi. Oh, makin pandai. Terus udah akhirnya dia bilang, ya aku udah kebelet kali loh katanya gitu kan, kencing lah dia di situ. Sampai selesai dia pulanglah balik ke mobilnya. Nah datang si Jeffrey ini memang gak ada takut-takutnya memang dia. Selfie lah yuk, selfie katanya gitu kan. Selfie doang kayak kapan? Iya, tapi kata si orang-orang ini yang cewek-cewek ini, udahlah nggak usah di sini lah, seneng kali di sini katanya gitu kan. Masalahnya si posisi dari bangkai ini ke rumah si Dame ini masih jauh gitu loh. Udahlah jalan agak-agak terang aja, soalnya gelap kali di sini, nggak ada lampu jalan, nggak ada apa, serem kali gitu loh. Ya udah akhirnya selfie pun nggak nampak toh, kalau misalnya kalau gelap-gelap gitu. Akhirnya mereka berhenti di satu daerah yang ada lampu jalannya gitu. Selfie lah orang ini. Orang ini pada saat itu sikit-sikit masa itu ya Instagram itu masih katanya feed, belum ada story, belum Instagram video pun masih 15 detik ya kan. Jadi orang itu taruh di dashboard lah ya kan. Nah posisinya si Hani itu berada di sebelah kanan, siapa si Wati, baru si ini siapa tadi? Si Ramses, Wati. Jeffrey di depan. Si Dame. Aduh, Dame lupa kan? Si Dame. Si Jeffrey sama si Ramses ke depan. Iya. Nah, memang si Wati ini agak bongsor dia, agak besar. Jadi dia itu kalau misalnya selfie selalu muka dia yang paling banyak di situ, makan frame lah dia ceritanya gitu. Nah, jepret lah orang itu. Jepret, ciklek gitu kan. Loh, kok gini? Enggak, dia nengok. Loh, kok cuma si Wati yang nampak? Gitu. Yang lainnya kok nggak nampak, si Hani nggak ada, kabur. Si Dame kabur. Jeffrey sama si Ramses kabur. Jeffrey sama Ramses depan. Si Wati yang paling jelas. Terus dibilang si Jeffrey lah, ini apa ini? Pasti kelainan ini kameranya, katanya mungkin blur atau apa gitu. Ya udah ambil ulang kata gitu. Ambil ulang kan. Jepret lagi. Ciklek gitu. Si Wati aja yang nampak. Ini semuanya kayak siluet doang. Dia siluet, ini siluet, depan siluet. Terus tenang lah kan si Jeffrey ini. Bukalah dia, di zoom in-nya lah ya kan. Terus setelah dia zoom in, sap! Ternyata kan kalau misalnya dashboard, dia kan bisa foto yang daerah belakang dong. Dari belakang mereka bertiga dong. Dia zoom in. Terus dia ada melihat loh, kok ada sosok cewek. Dan cewek itu rambut panjang. Terus dia kayak, nggak mungkin lah, weh, dia bilang gitu, cok tengok gitu kan, disuruh tengok lah sama cewek-cewek ini, teriak lah si Hani ini, itu kan hantu, katanya gitu kan, langsung digituin. Terus Jeffrey bilang, enggak lah, ini mungkin bias-bias aja ini, katanya gitu kan. Rupanya si Dame udah ketakutan karena dia nengok ke belakang, dia cuma gini, woi gitu kan. Terus mereka, ngapain kau Dam? Baru tengoklah semuanya, lima-limanya tengok. Memang si hantu ini sudah di belakang mereka, di belakang hantu. Terus sambil lima-limanya nampak. Dan itu jarak misalnya mobil di sini, jarak si hantu ini di sini. Hantu ini cuma gini aja nengokin aja gitu kan. Takut lah, akhirnya Jeffrey tancap gas aja, boom gitu kan. Fast and Furious Tokyo Drift, I wanna him, you wanna get gitu kan. Sampailah dia mau masuk ke rumah si Dame ini. Ditengok lagi ke belakang. Aman gak ya? Aman gitu, aman kan. Udah itu, udahlah mereka, yaudah si Dame pulang gitu kan. Akhirnya Dame masuklah ke rumah. Tinggal mereka berempat dong. Si Jeffrey langsungnya, udahlah cepet pulang lah gitu kan, udah malam juga gitu kan. Takut juga kayak gini gitu. Terus sambil mereka jalan, mereka minta maaf ya. Sorry kalau kita ribut gitu karena udah takut kan. Terus akhirnya mereka ngomong, tadi fotonya di-delete aja lah, kata si Hani gitu loh. Jangan disimpan-simpan foto-foto kayak gitu, katanya gitu kan. Akhirnya si Ramses lah ambil foto si Jeffrey kan. Langsung dia tengoknya, loh mana tadi kok gak ada lagi di galeri, katanya gitu kan. Terus si Jeffrey bilang, loh ada kok tadi aku belum delete, katanya gitu kan. Terus barulah si Ramses, dia tengok lagi, kau pasti delete ini, tengok dulu di galeri, delete mana folder trashmu, katanya gitu kan. Dibuka folder trashnya, nggak ada juga gitu kan. Terus si Wati bilang, nggak lah, itu mungkin karena kau kepencet delete tadi. Tiba-tiba waktu ngomong kayak gitu, ada suara si Dame muncul. Ada suara si Dame muncul, fotonya sama aku, katanya gitu. Terus mereka langsung gini, si Wati kan di sini di tengah, kau bayangin ya, si Wati di tengah, si Hani di sini.
Tapi di sini nggak ada orang, muncul suara dari sini. Siapa suara ini gitu? Makin takut lah orang ini, tancap lagi si Jeffrey ya kan. Tancap gas jus gitu kan. Maaf, sorry kami nggak bermaksud mengganggu katanya gitu. Kami maaf gitu kan. Akhirnya mereka nggak pulang tau nggak? Mereka langsung pergi ke Cemara, ke vihara. Di malam-malam ke vihara terus sembayang gini. Pokoknya sampai inilah minta blessing atau gimana nggak ngerti deh. Dan akhirnya setelah dari vihara itu mereka nggak pulang rumah nih. Mereka telepon si Dame. Telepon Dame memastikan Dame itu baik-baik aja. Terus Dame angkat telepon, dia bilang, "Ya, aku baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Kami tadi diganggu gini." Ya udah, akhirnya selesai. Besok paginya lah. Kebetulan pamannya si Ramses ini memang dia orang pintar gitu. Dia bisa melihat dan bisa ini. Jadi akhirnya ditanya lah gitu loh. Paman ini sebenarnya kenapa sih kok bisa kayak gitu, bla 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 bla. Iya, cewek kan? Iya. Kalian itu ribut kali di situ, nggak suka si cewek ini katanya gitu. Makanya dia itu langsung kejar-kejar kalian katanya. Tapi sebenarnya waktu kalian keluar dari komplek itu dia udah nggak ikuti kalian kok katanya gitu. Oh, jadi kami sembahyang nggak ada guna dong kayak gitu ya kan? Kurang ajar orang ini ya kan? Pas dikejar aja mas sembayang gitu ya. berarti kami sembahyang untuk apa? Hantunya udah nggak ikut gitu kan? Kurang ajar orang ini. Enggak. Itu aku tambah-tambah weh. Enggak dibilang si Henny kayak gitu. Pokoknya intinya ceritanya hikmahnya adalah kalau kau ke tempat yang gelap-gelap, ke tempat yang bukan tempat kamu lah, bukan area kamu, bukan teritori kamu. Bahkan itu sebenarnya kompleknya si Dame juga ya. Iya. Ya intinya jangan teriak-teriak deh kalau malam-malam. Jangan sembarangan. Si Dame aja nggak masuk. Kencing pula kalian situ lagi ya kan. Cocok kok rasa. Nggak cebok lah itu. Kencing pakai cebok ya, baru tahu aku loh. Kami cowok iyalah. lah coy. Cowok nggak deh? Cowok loh. Serius lah cowok nggak deh? Dia kan nyocor. Dia kan begitu aja. Video kok bilang sama aku cowok cebok juga. Mana mungkin cebok? Boleh Yalah. dicek itu. Kecuali cowoknya beda lagi. Nggak tahu aku. Makanya dia harus bersih dulu biar nggak keluar itunya. Oh baik. Udah, itulah cerita. Keren-keren ya cerita viewer aku ini ya. Banyak kali loh, sampai di Alpet pun ada. Oke, cerita ketigamu Put. Cerita lagi Bor. Yalah. 1 jam ini loh. Masih ada ini. Udah lelah juga Ida mendengarnya. Udah terserap langsung energi itu, yes. Dari sebelah kiri ya. Nggak lagi sih, dari tadi udah nggak lagi. Semenjak ada aku sadari dia nggak ada lagi kayaknya. Dia kayak tersipu malu. Inang, ketahuan rupanya kayak gitu. Jangan kau nantang dia. Eda maaf ya Eda, bercanda lo kami. Tapi ini ceritanya nggak kalah seram kayak yang 2 tadi, Boy. Gak apa-apa, tambahan aja bonus. Iya ya. Ini ceritanya zaman aku koas dulu sih. Aku kan koas dulu di 2 rumah sakit ya, tapi aku nggak sebut nama rumah sakitnya, di 2 rumah sakit. Ini di salah satu rumah sakitnya bukan aku yang ngalamin, teman aku. Nah, jadi waktu lagi di stasiun penyakit dalam, kita tuh minggu pertama di ini dulu kegiatannya di sekitar laboratorium. Nah, di ruangan sekitar laboratorium itu ada banyak ruangan. Ada kayak ruangan endoskopi, hemodialisa, gitu-gitulah kan. Nah, terus habis itu karena kita kegiatannya lagi di minggu pertama itu di laboratorium, ya kita tidur di situ juga sama kakak-kakak yang penjaga di situ, gantian. Hari ini yang jaga malam siapa, hari ini yang jaga malam siapa gitu kan. Nah, karena yang jaga malam itu pasti butuh istirahat juga. Kita ada kayak kalau udah jam 3 tuh udah langsung kunci laboratorium, istirahat. Karena kita jam 5 itu mau bangun lagi, mau ngambil spesimen keliling-keliling satu gedung gitu kan. Udah, habis itu mau ambil tilam dong. Nah, kita ngambil tilamnya itu ke ruang hemodialisa. Itu ruangan apa sih? Cuci darah. Oh, oke. Nah, mau ngambil tilam tuh ke situ. Terus teman aku karena cowok disuruh sama kakak penjaga labnya tuh, kamu lah yang ngambil, cowok gitu kan. Ya udah, pas dia ngambil, dia masuk ke ruang hemodialisa, depan-depanan nih lab sama ruang hemodialisa, depan-depanan. Dia mau ngambil tapi kayak segen gitu mau ngambilnya karena ada orang yang lagi baring di ruangan hemodialisa itu. Oke. Tapi dia kayak ya udahlah ambil aja gitu kan.
ambil bantal, ambil ini, udah. Terus habis itu dia balik ke, cuman dia kayak ragu, itu orang beneran nggak ya? Karena kayak nggak yakin aja gitu. Masa jam segitu gitu? Akhirnya dia make sure ke penjaga lab, Kak, apa di ruangan hemodialisa masih ada pasien jam segini? Udah jam 3 pagi gitu kan. Nggak ada lah dek, orang pasien hemodialisa terakhir sore kok, katanya kayak gitu. Siapa yang ku tengok, serius lah Kak. Ada siang aku lihat tadi tuh Cowok cewek sih? cowok udah Oke. tua. Oh oke. Kirain ya biasa kan pasien-pasien yang udah berusia gitu kan, yang mungkin ya yang cuci udah darah. rentan, yes. Serius lah Kak, iya katanya gitu. Yaudah langsung kunci pintu dong, udah istirahat. Dah di hari yang lain, nah di ruang laboratorium itu sekaligus ruangan kita fingerprint, absen semua di situ. Udah. Jadi pasti kalau udah jam 6 pagi itu pintu lab udah kebuka, anak-anak koas mau fingerprint, perawat mau fingerprint di situ. Terus habis itu posisinya kita semua lagi ada yang di tempat untuk apa namanya, bagian ngecek darah, ada yang di bagian komputer gitu kan. Jadi kalau ada yang masuk kayak biasa aja sih kita, cuman yang ini kok kayak banting pintu gitu kan, jedar gitu banting pintu. Habis itu fingerprint kan, kalau kita udah selesai fingerprint, thank you katanya gitu kan. Dah fingerprint, habis itu pas dilihat, thank you, nggak ada orang. Hah? Terus? Nggak ada orang. Kita kan mikir, fingerprint juga nggak mungkin yang itu kan cuma mesin. Pasti yang fingerprint orang-orang yang udah terdaftar toh di situ. Ya, benar, Kalau benar, enggak kan benar. dia kayak gitu kan, kayak nggak bisa nerima. nggak bisa baca gitu kan. Pokoknya dia bilang thank you. Terus habis banting kayak suara pintu udah nggak ada lagi. Siapa nggak ada. Itu kita kayak langsung pandang-pandangan. Siapa we. Udah pura-pura nggak tahu aja. Nah tapi kita sempat kayak mungkin relate nih ya, karena dulu ada yang meninggal, perawat atau sejawat aku lupa, meninggal, tapi memang bukan meninggal di rumah sakit itu, meninggalnya di tempat lain. Cuman mungkin dia masih merasa dia bekerja kali ya di situ. Fingerprint dia balik entah kayak mana. Thank you lah kata si fingerprint itu. Kami pun juga ya sama-sama lah kami bilang. Ya, you're welcome. Karena udah kayak nggak tahu lagi mau bilang apa gitu. Ya gitu sih. Serem lah. Kalau aku selama koas, mohon maaf, lebih takut sama supervisor daripada sama hantu. Jadi kalau Karena lebih kayak hantu si supervisor ini. ember, jadi bagusan kakak tidur aja kalau udah kehabisan energi, nggak ada waktu lagi untuk nengok-nengok kayak gitu. Tapi teman-temanku banyak mengalami yang kayak katanya tidur di musola ditimpa lah apa gitu. Cuman aku nggak pernah tuh, syukurnya. Apalagi rumah sakit kan memang agak rentan sih. Tempat favorit Orang itu. meninggal Itu di bagi goib-goib itu rumah sakit itu udah kayak night club, kayak klub. Klub bah. Udah kayak di ini, udah benar-benar kayak merasa waktunya high kita gitu di rumah sakit itu. Berkali memang kuku ini. Kau masih ada? Satu lagi lah. Ada. Cak. Jadi ini cerita dari teman aku yang tertunda. By the way kan luan kuenya sih. Masih? Masih itu Kita suka nggak kali ada dia. cheers ini. Oh ya, cheers ya. Udah habis punya aku. Nggak enak. Yang besar pun udah kau habisin. Enggak ini. Memang kau sih. Cheers aja ya. Udah 2 aku minum. Cheers. Nah, jadi ini kisahnya temen-temen aku. Temennya temen aku. Dia Panjang cerita ya. gini, iya. Temennya temen aku. Ya, iyalah, iya. Iya, udah 3 kali lo kau bilang. Biar nggak salah. Baik. Nah, jadi mereka lagi tamasya nih ceritanya. Ini pendek aja ceritanya. Lagi tamasya ke daerah Parapat sana. Ya kan? Di daerah Parapat sana itu ada jamur apa tuh? Magic mushroom. Magic mushroom. Nah, jadi mereka paginya itu kan udah nyampe kan, mereka sambil bilang malam cerita-cerita yuk, kan paling suka ya. Iya, Cerita-cerita yuk. kumpul-kumpul, Sama- serem-sereman. sama tua sama magic mushroom. Ceritain hidup orang. Iya, Yes. supaya ketahuan siapa yang punya masalah gitu-gitu Iya kan, kan. betul Nah, itu. orang paling suka menguak-nguak lah. Jadi ceritalah pada malam hari itu. Ada pas cerita-cerita
udah ada yang mabuk, ketawa-ketawa lah kan, kayak gitu, muka kau kok jadi besar, jadi ini kan. Nah lucu-lucuan sampai di mereka tuh sekitar berenam gitulah, berenam. Jadi si salah satu kawannya, sebut saja namanya Maro ya kan, kalau Mawar kan cewek. Nah si Maro ini baru putus, galau lah ceritanya. Jadi di cengkok gitulah, dipaksa ditubah, dipaksa minum tuak sambil makan magic mushroom yang banyak sama temen-temennya. Ditanya lah kan, gimana sama cewek itu? Terus bawaannya jadi galau, ya kan? Dari tadi ketawa-ketawa, happy, katanya magic mushroom itu bisa bikin orang kalau happy itu extremely happy. Ya, aku nggak pernah coba. Kalau sedihnya sampai mendalam, sampai pengen bunuh diri katanya. Benar ya. Itu benar sekali. Nah, aku nggak pernah makan jadi aku nggak tahu. Nah, terus mereka cerita-cerita, tanya-tanya lah gimana kok bisa putus. Dia cerita lah, iya masa kemarin gini-gini dia selingkuh sama si siapa. Tapi si cowok ini masih cinta banget sama dia, freshly lah baru putus gitu. Nah cerita-cerita, abis itu udah selesai, temennya sambil nenangin dia pun kayak kelelahan gitulah, dia jadi nyudut gitu di ruang tamu tapi yang ada jendelanya gitu. Nah teman-temannya udah pada balik tidur ke kamar masing-masing. Si dianya ngeliatin jendela sambil mungkin masih galau kali ya, kayak kebawa perasaan magic mushroom yang tadi, terus diliatin air danau itu, terus dia kayak mau loncat ke danau itu. Nah jadi pas dia mau loncat, dia kan berarti kayak manjat gitu kan, mau loncat, abis itu temannya kebetulan kayak kebelet pipis tengah malam, nampak dia kok belum tidur nih orang gitu kan. Terus pas jalan ke sana, dia udah lagi coba, woi lu lagi ngapain? Nyebur di dalam kan. Temennya mau keluar dari dia nggak nyebur dari jendela lah, kayak mau panggil teman-temannya, gimana narik nih si ini masuk ke dalam. Nah katanya kan di Danau Toba itu kalau orang udah berenang aja nih, bukan nyebur, kayak ada yang narik kakinya gitu supaya nggak bisa naik. Aku nggak tahu ya, entah mitos entah fakta. Nah jadi pas teman-temannya balik ke si jendela itu, si kawannya ini lagi di teras depan. Berarti yang ditengok bukan. Yang ditengok bukan kawannya, ngerti kan? Padahal si salah satu temen yang udah heboh ini mau nyelamatin. Udah narik nih. Woi, mana lu? Terus langsung di inilah. Woi, dia di sini gitu kan. Si temennya ini pas mau narik, masa sih? Terus dia kayak mau balik ke sini, terus ditarik, tenggelam temennya. Abis itu semuanya lari, gitu, kayak udah kehabisan napas, ada yang narik kakinya gitu. Ya udah berhasil ditarik. Abis itu akhirnya dia ceritain yang tadi, bahwasanya dia nampak temennya itu mau lompat, padahal temennya enggak, kayak lagi ngerokok di depan teras. Padahal nyantai dia. Kayak mungkin ya udahlah gue mau tenangin gitu, tapi nggak sampai ke bunuh diri gitu. Terakhirnya bahasa kuyup. Bahasa kuyup sia-sia. Habis itu cerita-cerita, ya ternyata si ininya juga besok paginya udah sadar, si Maro ini udah sadar, ya kan? Cerita bahwasanya ya perasaan gue nggak ngapa-ngapain, gue habis dari kalian di sana, gue nggak lama ke depan teras ngerokok. Berarti sebenarnya nggak ada hantunya ya? Nggak ada hantunya. Cuman mungkin karena efek magic mushroom ini. Iya. Enggak, yang narik si teman Maruk ini jatuh siapa? Mungkin dia masih ada efek magic mushroom, merasa ditarik kali. Masa sih? Kan aku skeptik. Kan dari 5 mungkin dengan adanya gaya gravitasi bumi dia mengikutinya begitu saja. Mulai deh scientific. Iya kan kita skeptik gitu loh. Jadi ya penjelasan ilmiahnya mungkin sekalian ini ya, sekalian nyentil ya gitu ya. Efek halusinasinya itu. Iya, semakin dalam. Nggak ada itu hantu itu. Si temannya si Maro yang nyelamatin dia di danau itu, dia kan
tuba dia minum sama makan magic mushroom, dia nggak makan masalahnya. Kalau dia makan mungkin bisa lah kita bilang dia halu apa gimana. Dari 6 orang itu kayak cuman bertiga doang yang makan, sisanya itu tukang makan kau yang kayak gitu. Gitu. Si iblisnya lah ceritanya. Memang ada temanku yang kayak gitu sih. Ada kan? Tapi dia sendiri nggak minum. Ada sih. Kurang ajar dia. Oke, gitu. Ya sudahlah. Aku ada satu makanan lagi loh, boleh kan? Aposka. Ini loh di belakangku loh. Apa itu? Roti duren, bentar. Duren, udah keren. Ini aku ada buat kalian. Sur kali kau. Au. Kayu. Oh iya, ini punya Putri. Ada surat cinta. Iya dong. Kan sekarang zaman now kalau jualan itu harus ada suratnya. Surat cinta. Iya, biar kelihatan profesional. Jadi ini aku ada roti duren, Jadi guys. pakai surat tanah, guys. 3.55.000 saja. Wow, langsung ya. Iya. Kita Buka lah, Pak. jadi gini loh. Ini kualitas durennya terjamin ini. Bukan lagi. Nah, ini ada stikernya. Bang, dulu ada Cakep stikernya ya. kan. Jadi ini rotinya ini harga kaki 5 rasa bintang 5. Mereknya JFK. Jajanan Freddy Kesuma. Lolang halus coba. Ya, Lolang harus coba. Pokoknya makan ini puas. Lolang. Dari setiap gigitan pertama sampai gigitan terakhir pasti ada durennya. Sampai digigit-gigit. Iya, sampai tergigit-gigit sama durennya. Makannya itu terngiang-ngiang. Tidur pun asik kepikiran. Gila kau. Ya aku kepikiran. Oke. Kamu jangan gitu dong. Hey! Dia hari ini mau ini loh. Ini dia suka kali mancing-mancing, emosi aku. Dia hari ini mau berperang. Kok kalau Baik. ada SKS janganlah ini Putri. Jangan inilah. Tolak Kalian buka kali yang ini buat aja. dia. Iya. Kalian ini aja coba. Ini mau aku bungkus, kasih ke mamaku, 6 burungku. Oh iya. Kok ada satu lagi buat agak mertua gimana? aku, buat papaku, Promosi loh. Oh iya. buat adekku. Ya udah, cok dulu kalian satu-satu, kalian tes dulu. Aku pengen tahu pendapat kalian. Kayak mana lah roti durian ini. Yang nggak suka tolong ya agak nge-fake dulu. Kalau nggak suka durian pun bilang aja suka ya. Sebenarnya ya guys. Peres nggak nih? Jangan. Peres nggak? Kalau ini objektif. Ini kok ada tanduknya gini? Ini tandanya kayak durian. Ini tanduknya ini lari dia. Sebenarnya guys, Ada tanduknya aku loh, ini guys. nggak makan durian. Ini Ya. bukan bukan Selebgram kali kau. bukan gaya baru mau aku bilang bukan gaya influencer. Sebenarnya aku nggak banget. Tapi Jadi sebenarnya aku karena suka banget makan durian. Cuma Jujur, nggak cuman- tahu kenapa ini kayak ini di luar ekspektasi aku banget. Jangan nge-fake. Yuk coba dulu tes. Satu ini aja dulu. Tahu nggak satu. kalian? Ini durian pertama dalam hidupku. Serius kau? Serius, nggak pernah aku. Durian mentah apa nggak? Man? Durian mentah nggak pernah. Serius? Nggak suka? Ini kurasakan kalau bagi kalian durian apa? Wangi Durian duriannya maniak, terasa kali loh. Ini cuma roti ya? Cuma roti, belum ini. Enggak, ini cuma roti ya. Aku makan rotinya aja. Aku nggak makan duriannya ya. kali marketingnya 3 kau, Pi. Betul loh. Nah ini ya, tapi untung nih duriannya bentuknya nggak Nggak terlalu kayak durian. durian kali. Jadi kayak sele gitu kan. Kalian Aku pahami coba aja. dikit aja ya. Kalian nampak nih ya? Iyalah kalau kayak durian kali cucuk lah kau bodoh. Iyalah. Tajam-tajam. Tajam lo kulitnya. Alah udahlah. Kau aja lah pun. Aku kalau nengok dia kayaknya udah mau menderita kali makan durian ini. Sumpah lah, Pi, jangan nangis lah, Pi. Pi, tisu. Apa namanya kan aku nggak pernah makan durian kan? Kau suka durian? Tapi kayak Suka. selai loh. Suka. Cok tes. Soalnya waktu mama selai lagi nih. hamil aku, Oh, digasnya makan durian. ngidam. Inang. Cok tes. Ini selai durian apa durian asli? Durian asli. Durian asli dibuat jadi kayak selai. Wow. Tapi ini enak. Tapi digodok sedemikian rupa, jadi teksturnya tuh kayak jam. Cuman ini udah agak dingin. Kalau panas ini enak. Aku yang nggak makan durian aja bisa suka. Terus wangi duriannya menurut aku tuh masih bisa aku terima. Beneran? Kalau durian asli tuh kayak nggak bisa nerima wanginya. Ntar si master ini mau review ini. Durian King. Enak. Apa? Iya loh, aku dari tadi nunggu statement dia loh. Kalau udah habis setengah lebih udah tahu lah itu. Paham kan? Tapi enak nggak? Serius dulu, objektif dulu.
Kalau kata influencer, enaknya sampai nggak bisa Mau kata-kata. mati, au. Mau pingsan, mau mati, au. Betulnya? Enak lo Bor. Ya kan? Sampai di gigitan pertama udah ada kan? Tunjukin dalamnya aja. Menjorok ke dalam dia itu. Cok pakai lidah agak scoop dikit. Oh gitu. Oke. Enak kan? Enak. Pokoknya episode hari ini vulgar kali. Jadi kalau yang 17 tahun ke bawah jangan nonton. Oke, thank you banget loh semuanya udah Kok bilang nonton. di belakang videonya ya, bukan di depan ya? Iya, bener. Orang udah nonton. Edukasinya salah ya. Iya, Marketing bener. S4 ya. Gak apa-apa, kan aku udah kasih trigger warning. Nah, thank you banget buat Putri, thank you banget buat Vivi. Jangan kapok ya untuk ikut-ikut di sini lagi ya. Nanti kalau penampakan kalian ikut ya. Oke, ya, kamu juga ya, explore. Kita ke kuburan sebelah yuk. Ya udah, jangan lupa di like dan juga di subscribe, tekan tombol yang ada di sebelah subscribe. Akhir kata saya Freddy. Putri. Vivi. Say thank you so much. Bye.